Cerita ini sambungan dari Dragon Monarch. Setelah dimensi naga meledak bersamaan, Lin Yan juga menghilang dan akhirnya Lin Yan kembali lagi, tetapi tidak mengingat identitasnya. Nama Lin Yan berubah Jie Yan. Siapa aku? Ditemukan oleh sekelompok pengelana, Jie Yan yang kehilangan ingatannya berusaha untuk mencapai tujuannya serta mencari identitas sejatinya di zaman yang disebut sebagai era para naga. Bab 1. Era para naga. Dunia kultivator, tempat yang kejam dan tanpa perasaan. Hanya yang kuat yang dapat bertahan. Dunia tersebut terdiri dari banyak pulau dan satu daratan utama yang sangat besar. Di tempat tersebut, terdapat banyak klan, sekte, kerajaan dan ada satu kekaisaran. Di setiap penjuru, terlihat sangat banyak kota-kota besar. Dan daratan utama di dunia tersebut disebut sebagai benua Sein. Terlihat di semua tempat bahwa kultivator sedang sibuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Namun, tiba-tiba saja, suara kuno menggelegar di langit disertai oleh api hitam yang tiba-tiba muncul seolah-olah hendak membakar seluruh daratan. Nirvana, seni terlarang bangkit kembali. Suara kuno yang menggema tersebut didengar oleh semua manusia yang berada di benua Sein. Tubuh mereka menegang karena tekanan yang tidak terbantahkan seolah-olah menimpa semua manusia. Tidak hanya itu, suhu api yang berada di atas langit juga membuat banyak tempat meleleh. Dalam waktu kurang dari 10 detik, api hitam itu pun mereda lalu semua fenomena telah menghilang sepenuhnya. Tidak ada yang tahu dari mana asal kejadian tersebut. Namun, satu yang pasti, kejadian tersebut akan diingat oleh semua manusia. Waktu terus berlalu, tanpa sadar sudah sebulan semenjak fenomena luar biasa itu terjadi. Di saat itu juga, para kultivator pun mendapatkan musibah karena sangat banyak binatang roh yang tiba-tiba muncul. Semua dari mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Binatang roh adalah sejenis bintang yang telah meningkatkan kekuatan mereka melalui ki dari langit dan bumi. Namun, apa yang membuat para manusia terkejut, itu dikarenakan para binatang roh yang muncul hanya ada di dalam legenda, yaitu naga. Kekacauan terjadi ketika para naga mulai muncul dan bersatu dalam membentuk sebuah kekuatan tertentu yang akhirnya diberi nama sebagai klan naga. Semua kekuatan besar di benua Sein tentu terkejut dengan kemunculan banyak naga yang sangat kuat. Awalnya benua Sein hanya dikuasai oleh 7 kekuatan besar yang diawasi oleh sebuah organisasi yang bernama Organisasi Sein Langit. Bentrokan antara klan naga dan para manusia pun terjadi. Walaupun semua manusia bersatu, klan naga hanya ditekan dan itu membuat mereka semua tahu betapa kuatnya binatang roh naga. Karena tidak mampu membasmi naga, maka saat ini benua Sein akhirnya dikuasai oleh 8 kekuatan besar dan klan naga diakui sebagai yang terkuat di antaranya. Namun klan naga tidak mencoba merebut kekuasaan puncak karena manusia bersatu melawannya jika melakukan itu. Akhirnya ke-8 kekuatan besar pun membuat perjanjian agar keseimbangan kekuatan terbentuk. Dan di saat itu juga, banyak berita yang tersebar di segala penjuru, dan itu adalah sebuah berita tentang yang menyebut tentang sebuah zaman. Dan zaman saat ini dinamai sebagai era para naga. Di hutan tertentu yang dipenuhi oleh banyak binatang roh, saat ini terlihat rombongan kultivator yang sedang bergerak menggunakan banyak kereta kuda. Cepat bergerak. Kalian harus tahu bahwa klan naga berada tidak jauh dari lokasi ini. Dengan kekuatan mereka, mereka akan bisa tiba dengan cepat ke tempat kita. Mereka memiliki kemampuan untuk mencium aroma manusia. Salah satu kultivator yang sedang melayang di udara pun berteriak keras kepada semua yang ada di bawah sana. Karena banyaknya manusia biasa, mereka tidak bisa terbang sekaligus seperti pada kultivator. Tuan, kenapa kita harus mengambil rute ini? Tidak hanya klan naga, bahkan sekte cahaya suci juga berada di sekitar sini. Aku mendengar bahwa mereka sering terlibat dalam perselisihan. Satu pria parubaya pun melayang perlahan dan bertanya kepada pemuda yang berteriak sebelumnya yang memiliki status sebagai pemimpin kelompok. Ya, aku tahu tentang hal ini. Tetapi tujuan kita adalah pinggiran daerah kekuasaan sekte cahaya suci. Kita akan membuat tempat tinggal baru di tempat itu. Dan juga aku ingin membuat kerjasama dengan sekte cahaya suci. Kita akan berada di bawah kepemimpinan mereka nantinya, jawab sang pemimpin. Para bawahan pemuda itu semuanya hanya bisa diam dengan wajah serius. Mereka tentu tahu bahwa di benua Sein, hanya yang kuat yang dapat bertahan. Jika tidak memiliki kekuatan yang cukup, pilihan lainnya adalah berlindung di salah satu kekuatan besar yang ada. Di saat rombongan tersebut sedang bergerak, para penjaga yang terus melayang di udara untuk melihat situasi di sekitar pun berteriak.
Tuan, di depan sana ada yang tidak beres. Pemuda sebelumnya pun mengerutkan keningnya saat mendengar hal itu. Ia pun langsung memberi perintah kepada rombongan untuk berhenti lalu ia langsung terbang ke arah depan, jalur yang hendak mereka lewati. Tuan Tangsu, lihatlah itu. Pemuda yang bernama Tangsu pun menatap ke arah depan dengan mata melebar. Saat ini, tidak jauh dari hadapannya terlihat api hitam yang sangat besar membentuk wujud seekor burung. Ayah, apa itu? Seorang gadis kecil berumur 10 tahun terlihat melompat ke arah atas pohon lalu bertanya dengan nada terkejut. Yuha, jangan mendekat ke sini. Teriak Yang Su kepada putri kecilnya itu. Teriakan aneh menggema di tempat tersebut saat sosok terbuat dari api tampak perlahan memudar. Tekanan yang tidak terbantahkan pun muncul. Namun itu langsung lenyap dalam sekejap mata. Wush! Api hitam yang menyelimuti tempat tersebut pun langsung hilang. Wilayah dalam ruang lingkup 1 kem persegi pun telah hangus. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya itu sebelumnya? Para manusia dan kultivator yang menatap hal itu pun berdiskusi satu sama lainnya. Sedangkan untuk Tangsu, ia mencoba memeriksa apakah ada api lainnya yang mungkin akan membahayakan kelompok mereka. Ayah, lihat di sana, teriak gadis kecil yang bernama Tang Yuha. Tangsu yang mendengar teriakan putrinya pun menatap ke arah tertentu yang ditunjuk oleh putrinya. Ia pun menaikkan sedikit alisnya dan bahkan para kultivator juga merasa heran ketika melihat satu sosok yang terbaring di permukaan tanah. Tangsu pun langsung menghilang lalu muncul tepat di dekat sosok yang terbaring di permukaan tanah. Manusia biasa. Dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Dia terlihat berumur sekitar 17 tahun. Bagaimana dia bisa muncul di tengah-tengah api hitam sebelumnya? Batin Tangsu saat memerhatikan seorang pria dengan wajah tampan, rambut ungu bercampur biru yang membuatnya tampak sangat unik. Siapa dia ayah? Kenapa dia tidak menggunakan pakaian? Tanya Tang Yuha saat menatap pemuda yang berbaring di permukaan tanah. Sebelum Tangsu membalas, pria muda itu pun membuka matanya. Matanya terlihat berwarna ungu sedikit keputihan yang membuatnya tampak sangat misterius. Di mana ini? Gumam pemuda itu dengan wajah linglung. Dia hidup, seru Tang Yuha. Pemuda itu pun menoleh ke arah gadis kecil mungil dengan gaya rambut 2 bakpao, menggunakan pakaian khas tertentu berwarna merah yang membuatnya tampak sangat imut. Tangsu di sisi lain tidak waspada sama sekali karena pemuda tersebut tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi ia merasa bingung karena pemuda tersebut memiliki cincin ruang. Hei, kau siapa? Kenapa kau tidak menggunakan pakaian? Dan dari mana asalmu? Tanya Tang Yuha antusias karena ia adalah garis kecil yang energik, sangat penasaran kenapa pemuda tersebut bisa muncul di tengah-tengah api yang membakar semua tempat sebelumnya. Aku, siapa? Pemuda tersebut berkata dengan nada linglung. Di saat itu juga, ia mencengkram erat kepalanya karena merasa kepalanya hendak meledak. Hal ini membuat Tangsu menjadi waspada dan bersiap-siap menyerang jika pemuda tersebut membahayakan putrinya. Jie, Yan. Pemuda tersebut bergumam sambil mencengkram erat kepalanya. Tangsu yang menatap itu tahu bahwa pemuda tersebut kehilangan ingatan. Itu adalah reaksi yang normal saat mencoba mengingat sesuatu. Setelah pemuda itu menenangkan dirinya, Tangsu yang merasa sedikit iba pun berbicara, jadi namamu adalah Jie Yan. Apakah kau memiliki tempat untuk pergi? Bab 02. Jie Yan. Jie Yan yang tidak mengetahui siapa dirinya dan dari mana asalnya pun hanya bisa mengikuti kelompok Tangsu yang saat ini sedang bergerak ke arah lokasi wilayah Sekte Cahaya Suci berada. Kakak-kakak katakan, bagaimana caramu bisa keluar dari api hitam besar sebelumnya? Tang Yuha yang sedang bersama dengan Jie Yan di gerbong kereta pun bertanya dengan antusias serta membuat gerakan dengan kedua tangannya yang mungil untuk menunjukkan seberapa besar api hitam yang ia sebutkan. Api hitam. Aku tidak tahu sama sekali api hitam apa yang kau maksud. Balas Jie Yan dengan nada penuh tanda tanya juga. Bagaimana kau tidak tahu tentang hal itu padahal kau keluar dari dalamnya? Tang Yuha bertanya kembali dan menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan curiga karena merasa bahwa kakak yang baru ia temui itu pastilah berbohong kepadanya. Yuha, biarkan Jie Yan beristirahat. Kembalilah ke gerbong tempatmu beristirahat karena hari sudah gelap. Suara Tangsu pun terdengar dari luar gerbong kereta yang membuat Tang Yuha cemberut manis. Setelah Tang Yuha keluar dari gerbong kereta, Jie Yan menatap ke arah luar jendela gerbong kereta dengan tatapan kosong. Ia selalu merasa seperti telah melalui banyak hal. Tatapannya tertuju pada cincin ruang yang ada di tangan kanannya.
Ia telah mendengar dari Tang Su bahwa cincin ruang adalah sebuah tempat penyimpanan benda. Juga, saat Tang Su mencoba membuka cincin ruang tersebut, itu tidak bisa dibuka sama sekali. Ketika Tang Su mengatakan bahwa hanya dirinya yang bisa membuka cincin ruang itu, Jie Yan merasa heran. Tetapi ia juga tidak bisa membukanya sama sekali. Saat Tang Su mengatakan dibutuhkan kekuatan spiritual, hal ini membuat Jie Yan semakin heran. Ia juga tidak memiliki kekuatan sama sekali saat ini. Namun, Jie Yan tidak tahu bahwa ia memiliki sesuatu yang terpendam di dalam tubuhnya. Lebih tepatnya, sesuatu yang terpendam itu saat ini sedang disegel. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, Jie Yan pun membaringkan tubuhnya lalu menutup matanya karena merasakan perasaan lelah yang sangat besar entah mengapa. Waktu terus berlalu, rombongan yang dipimpin oleh Tang Su pun telah bergerak selama beberapa hari dari lokasi tempat mereka menemukan Jie Yan. Hanya beberapa dari mereka yang melihat Jie Yan ditemukan di tempat tersebut. Akhirnya, rombongan Tang Su pun tiba di wilayah yang dikuasai oleh Sekte Cahaya Suci tanpa ada kendala sama sekali. Kakak, ayo keluar, kita telah tiba. Suara Tang Yuha terdengar dari dalam gerbong tempat Jie Yan berada. Karena Tang Yuha sangat penasaran dengan siapa Jie Yan sepanjang waktu, itu membuatnya terus mencoba mendekatinya. Sedangkan untuk Tang Su, ia tidak melarang sama sekali karena ia tidak melacak adanya kekuatan apapun di dalam tubuh Jie Yan. Bahkan ia percaya bahwa putrinya Tang Yuha bisa Jie Yan dengan mudah. Mendengar suara kekanak-kanakan tersebut, Jie Yan pun keluar dari dalam gerbong kereta dan menatap tempat mereka berhenti. Di mana ini? Tanya Jie Yan saat menatap kota yang sangat besar tepat di depan matanya. Ayah mengatakan kota ini adalah salah satu kota yang dikuasai oleh Sekte Cahaya Suci. Kita akan menetap untuk beberapa waktu sebelum membuat tempat tinggal kita sendiri nantinya. Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang kakak? Apakah kau akan pergi? Tanya Tang Yuha kepada Jie Yan setelah menjelaskan tentang kota yang bernama Kota Suci Utara. Sebelum Jie Yan membalas, Tang Su yang telah mendekat pun berbicara, ikutlah dengan kami. Ini demi kebaikanmu, untuk manusia yang tidak memiliki basis kultivasi, mereka akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Aku akan memberikan pekerjaan kepadamu ketika tempat tinggal yang kami buat selesai dibangun setelah aku membuat permintaan kepada Sekte Cahaya Suci. Jie Yan terdiam untuk beberapa waktu. Namun, karena ia tidak tahu ingin pergi kemana, ia hanya bisa setuju dengan tawaran Tang Su. Melihat Jie Yan menganggukkan kepalanya, Tang Yuha yang sedari awal sudah penasaran dengan Jie Yan pun bersorak gembira. Tatapan Jie Yan tertuju pada gadis mungil yang energi tersebut dan haha bisa tersenyum kecil. Setelah itu, Jie Yan hanya terus menunggu Tang Su menyelesaikan urusannya di Kota Suci Utara. Dari apa yang Jie Yan dengar, ada 4 kota besar yang dikelola sebaik mungkin oleh Sekte Cahaya Suci, yaitu Kota Suci Utara, Barat, Utara dan Selatan. Dan di tengah-tengah keempat kota tersebut adalah letak Sekte Cahaya Suci berada. Dalam beberapa hari kemudian, Tang Su pun kembali dengan wajah sedikit kegembiraan. Ia pun memberi tahu kepada semua anggota kelompoknya untuk berangkat dari Kota Suci Utara menuju area pinggiran Sekte Cahaya Suci. Mereka telah diberikan beberapa bidang tanah untuk dibangun. Waktu terus berlalu, tanpa sadar sebulan telah terlewati semenjak Jie Yan bergabung dengan kelompok Tang Su. Kota kecil mereka juga telah dibuat dan diberi nama Kota Tang. Pembangunan hanya berlangsung selama lebih dari seminggu dan area seluas 4 km persegi telah menjadi sebuah kota. Letak kota kecil tersebut tidak terlalu jauh dari Kota Suci Utara. Jie Yan tinggal di kediaman milik Tang Su walaupun bukan di kediaman utama. Kegiatan sehari-harinya saat ini adalah menebang kayu lalu membawanya ke kediaman Tang Su. Saat ini, terlihat Jie Yan yang sedang membelah kayu-kayu untuk dijadikan kayu bakar. Kakak, saat Jie Yan sedang sibuk dengan aktivitasnya, suara kekanak-kanakan yang selalu mengganggunya dari waktu ke waktu pun terdengar. Yuha, ada apa? Tanya Jie Yan saat menghentikan aktivitasnya. Lihat ini. Seru Tang Yuha saat mengeluarkan sebuah keras yang berisikan beberapa tulisan. Apa itu? Itu hanyalah sebuah kertas. Jie Yan langsung mengabaikannya karena ia sudah selalu melihat kertas-kertas seperti itu. Wajah senyum lebar Tang Yuha pun lenyap seketika ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Ia pun selain jengkel karena Jie Yan hendak membelah kayu lagi. Krak, Tang Yuena yang kesal pun langsung menginjak kaki Jie Yan. Namun Jie Yan seolah-olah tidak merasakannya.
Hal ini sebenarnya membuat Tang Su heran karena tubuh Jie Yan sangatlah kuat, lebih kuat dari para kultivator manapun yang pernah ia temui. Namun, yang membuatnya heran, Jie Yan sama sekali tidak memiliki basis kultivasi. Lihat ini. Kau pasti akan terkejut. Ini adalah surat rekomendasi untukku memasuki Sekte Cahaya Suci. Ucap Tang Yuha saat mengangkat kertas ke arah atas lalu ia pun memasang pose membanggakan dirinya sendiri. Oh, Jie Yan hanya melirik sekilas lalu membelah kayu lagi. Tang Yuena membeku di tempat untuk beberapa waktu, wajahnya pun langsung gelap dan ki-nya juga bocor. Ia pun langsung menendang ke arah Jie Yan yang selalu tampak mengabaikannya. Tidak bisakah kau membuat rekasi yang lain? Teriak Tang Yuha saat menendang ke arah pantat Jie Yan di sekuat tenaga menggunakan ki. Buak, aduh. Namun hasilnya Tang Yuha memegang kakinya karena seperti menendang sebuah besi. Dari apa terbuat bokongmu itu? Teriak Tang Yuha saat memegang kakinya yang memar. Jie Yan hanya bisa menghela nafas lalu menatap ke arah Tang Yuha. Apakah kau tidak pernah belajar sama sekali? Suatu hari nanti aku akan menendangmu. Aku datang ke sini karena ayah mengatakan bahwa kau akan menemaniku ke Sekte Cahaya Suci sebagai pengawal. Ucap Tang Yuha. Jie Yan terdiam di tempat ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tang Yuha. Namun, sebelumnya pun, ia sudah tidak asing ketika Tang Su pertama kali menyebut Sekte Cahaya Suci seolah-olah ia pernah mendengarnya di masa lalu. Oleh karena itu, Jie Yan pun setuju dengan permintaan Tang Su atau lebih tepatnya ia telah membuat spekulasi bahwa Tang Yuha lah yang ingin pergi bersamanya. Kemungkinan di sana aku akan menemukan petunjuk penting. Batin Jie Yan setelah memutuskan untuk ikut ke Sekte Cahaya Suci. Bab 03. Sekte Cahaya Suci. Seorang pengawal, kenapa aku harus ikut denganmu? Tanya Jie Yan saat menatap lurus ke arah Tang Yuha. Mendengar pertanyaan Jie Yan, mata Tang Yuha berkaca-kaca. Memang sedari awal ia akan dikirim ke Sekte Cahaya Suci ditemani oleh salah satu bawahan ayahnya. Namun karena ia tidak memiliki teman sama sekali dan hanya Jie Yan yang selalu berada di sekitarnya beberapa bulan terakhir, ia tentu ingin pergi bersama Jie Yan. Apakah kakak tidak ingin pergi bersamaku? Tanya Tang Yuha dengan mata berkaca-kaca seperti hendak menangis. Jie Yan yang menatap itu hanya terdiam untuk beberapa saat karena ia tentu tahu bahwa itu adalah air mata buaya. Ia sudah sering melihat Tang Yuha seperti itu ketika menginginkan sesuatu. Baiklah, aku akan ikut. Dengan pose menyerah mengangkat tangan, Jie Yan pun mengatakan itu. Wajah Tang Yuha cerah seketika dan matanya yang berkaca-kaca langsung pulih kembali seperti semula. Melihat itu, Jie Yan hanya mengangguk kecil karena memang benar bahwa itu adalah air mata buaya sebelumnya yang ditampilkan oleh Tang Yuha. Karena Jie Yan telah setuju, ia pun mengikuti Tang Yuha yang membawanya ke dalam kediaman utama milik Tang Su. Sesampainya di sana, Tang Su sudah bersama dengan beberapa bawahannya. Ia menatap ke arah putrinya dengan wajah lelah karena Tang Yuha tidak akan mau pergi ke Sekte Cahaya Suci untuk belajar jika Jie Yan tidak ikut. Jie Yan, maaf telah merepotkanmu. Kau akan ikut dengan Yuha ke Sekte Cahaya Suci. Tang Ming akan mengantar kalian ke Sekte Cahaya Suci. Hanya diizinkan membawa satu pelayan ke sekte itu. Tugasmu saat ini adalah menemani Yuha di sekte itu, ucap Tang Su dengan nada meminta maaf karena ia tahu bahwa Jie Yan adalah tipe orang yang lebih suka sendiri tetapi ia mengirimnya ke Sekte Cahaya Suci untuk menemani Tang Yuha. Tatapan Jie Yan tertuju pada Tang Yuha yang saat ini hanya terlihat malu-malu karena dirinya lah yang memaksa ayahnya agar Jie Yan ikut ke dalam Sekte Cahaya Suci. Tidak masalah sama sekali. Balas Jie Yan karena ia juga ingin melihat seperti apa sebenarnya Sekte Cahaya Suci yang tampak familiar baginya. Jika begitu bagus. Bersiap-siaplah untuk berangkat. Dalam beberapa jam, kalian berdua akan dibawa oleh Tang Ming, ucap Tang Su saat menatap ke arah tangan kanannya dengan tatapan serius. Tang Ming yang merupakan seorang pria parubaya yang tidak lain adalah pelayan setia keluarga Tang sejak era orang tua Tang Su pun mengangguk serius. Jie Yan, persiapkan semua apapun yang ingin kau bawa. Datanglah ke depan tempat ini dalam 2 jam kemudian. Aku akan membawa kalian ke Sekte Cahaya Suci, ucap Tang Ming. Baik, Jie Yan pun langsung keluar dari kediaman itu diperhatikan oleh Tang Su dan Tang Ming. Yuha, kemasi semua barang-barangmu. Jangan membuat repot Jie Yan karena dia bukanlah tipe orang yang suka melakukan hal yang merepotkan dan tidak suka keramaian, ucap Tang Su menatap ke arah putrinya. Baik,
Tang Yuha terlihat sangat tidak peduli dengan kata-kata ayahnya karena tujuannya telah tercapai yaitu membawa Jieyan bersamanya ke Sekte Cahaya Suci. Ia pun langsung pergi ke kamarnya untuk mengemasi semua barang-barang yang ingin ia bawa. Tang Su hanya bisa sakit kepala melihat sikap putrinya itu. Ia pun menghela nafas sekali lagi karena ia tahu bahwa putrinya membutuhkan teman setelah istrinya tewas sekitar 7 tahun yang lalu. Beberapa jam kemudian, Jieyan pun kembali dengan membawa beberapa pasang pakaian yang sebelumnya dibeli oleh Tang Yuha untuknya. Bisa dikatakan, hanya itulah benda yang ada di dalam kediamannya. Tentu ia merasa hangat karena Tang Yuha dahulu sangat antusias ketika membeli pakaian untuknya. Jieyan sangat berterima kasih karena Tang Su telah merawatnya selama ini, pasti akan mencoba menjaga Tang Yuha agar tidak melakukan hal yang aneh ketika memasuki Sekte Cahaya Suci. Setelah kembali ke kediaman Tang Su pun berbicara beberapa hal lainnya untuk Jieyan dan memperingati untuk tidak memprovokasi siapapun di Sekte Cahaya Suci. Kemudian Tang Ming pun langsung membawa Jieyan dan Tang Yuha terbang ke arah Sekte Cahaya Suci setelah berpamitan dengan Tang Su. Menatap kepergian putrinya bersama dengan Jieyan, banyak pikiran kompleks yang muncul di benaknya. Dengan bakat Yuha, dia tidak akan sulit menjadi murid inti. Juga, para tetua pasti akan membawanya menjadi murid atau bahkan master sekte itu sendiri. Aku tidak bisa menahan Yuha di sini selamanya. Jika bakat seperti itu ditahan, akan sangat disayangkan. Aku tidak tahu apakah keputusanku benar atau tidak mengirimnya ke Sekte Cahaya Suci. Batin Tang Su saat membayangkan putrinya yang memiliki tubuh khusus. Bahkan ketika putrinya masih berusia 12 tahun, putrinya sudah mencapai tingkat alam langit tahap ke-9. Waktu terus berlalu, Tang Ming membawa Jieyan dan Tang Yuha ke arah Sekte Cahaya Suci. Dengan kekuatan Tang Ming, mereka pun akhirnya tiba dalam seminggu perjalanan. Jieyan menatap ke arah bawah tepat ke arah Sekte Cahaya Suci yang sangatlah luas. Untuk Tang Yuha, ia memasang wajah yang sangat bersemangat ketika menatap sekte tersebut. Ia tentu akan menendang siapapun yang mencoba menantangnya. Ketika mereka turun tepat di depan gerbang Sekte Cahaya Suci, banyak penjaga yang berada di sana menghentikan mereka. Lalu Tang Ming pun langsung menjelaskan tujuan mereka serta memberikan surat rekomendasi langsung dari Sekte Cahaya Suci untuk Tang Yuha menjadi murid. Melihat surat rekomendasi, salah satu dari penjaga pun langsung menuntun Tang Ming, Jieyan dan Tang Yuha ke dalam sekte. Sesampainya di salah satu bangunan besar, Tang Ming mengurus semua hal tentang pendaftaran Tang Yuha seorang diri sementara Jieyan hanya menemani Tang Yuha agar tidak berkeliaran. Tidak lama kemudian, Tang Ming kembali dengan seorang pria parubaya yang memasang wajah gembira ketika menatap ke arah Tang Yuha. Jadi dia adalah putri Tang Su. Dia memang memiliki bakat yang sangat tinggi. Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat, itu adalah tempat beberapa tetua karena mereka juga menantikan kedatanganmu, ucap pria parubaya tersebut dan menatap ke arah Jieyan lalu mengabaikannya karena Jieyan tidak memiliki kultivasi sama sekali. Tunggu, kakak Jieyan bisa ikut denganku bukan? Tanya Tang Yuha untuk mengkonfirmasi sekali lagi bahwa Jieyan akan ikut dengannya. Dia, lebih baik kau mencari pelayan lain nona muda. Untuk manusia biasa, dia tidak akan bisa melakukan apapun di sekte ini, ucap pria parubaya tersebut menatap ke arah Jieyan. Tidak, ayah telah sepakat denganku bahwa jika kakak Jieyan tidak diizinkan masuk, maka aku bebas untuk keluar dari sekte. Tang Yuha pun langsung berbicara. Tang Ming hanya terdiam melihat kelakuan Tang Yuha. Namun ia sudah sering melihatnya karena ia adalah salah satu pelayan keluarga Tang yang telah membesarkan Tang Yuha setelah kematian ibunya. Mendengar itu, pria parubaya itu tidak tahu harus menjawab apa selain menyerah. Lagi pula tidak ada salahnya membawa satu pelayan. Ia yakin bahwa dalam beberapa bulan, Jieyan pasti akan keluar karena tidak mampu melakukan apapun di Sekte Cahaya Suci. Baik, dia bisa ikut. Ayo ikuti aku, ucap pria parubaya tersebut setelah menatap ke arah Tang Ming yang mengangguk kecil. Lalu Tang Ming pun berbicara beberapa hal kepada Tang Yuha dan Jieyan sebelum dia pergi kembali ke kota Tang. Jieyan yang berjalan mengikuti pria parubaya tersebut bersama dengan Tang Yuha pun melirik ke segala tempat. Ia tidak tahu mengapa penglihatannya sangatlah tajam sehingga bahkan dapat melihat seekor lalat yang terbang di kejauhan. Hei, tempat ini sungguh menarik. Aku ingin tahu apa sebenarnya itu kultivator dan kenapa Tang Su mengatakan bahwa aku tidak bisa berkultivasi. Batin Jieyan. Selama ini, setelah membaca banyak buku tentang kultivator,
ia menyadari bahwa kekuatan itu sangat penting dan ia pun akan mencoba sesuatu tentang dirinya. Bab 04. Pemeriksaan. Pria Parubaya menuntun Jie Yan dan Tang Yuha ke dalam sekte. Mereka berjalan sangat lama karena Jie Yan adalah penyebabnya. Karena tidak adanya kultivasi, pria Parubaya itu tidak memiliki pilihan lain selain berjalan ke tempat tujuan. Ia merasa bahwa jika ia membawa Jie Yan terbang di udara, tubuhnya akan langsung hancur ketika dihempaskan oleh angin dan tekanan kuat ketika terbang. Ia tidak tahu bahwa tubuh Jie Yan bahkan mungkin lebih kuat dari tubuhnya sendiri. 2 jam kemudian, mereka pun tiba di bangunan yang sangat besar di pusat sekte cahaya suci. Pria Parubaya tersebut memimpin Jie Yan dan Tang Yuha ke dalam lalu membawanya keduanya ke salah satu ruangan tertentu. Ketika masuk ke dalam ruangan tersebut, ada beberapa sosok yang ada di dalam sana sedang berdiskusi tentang sesuatu. Aku telah membawa Tang Yuha bersama dengan pelayannya, ucap pria Parubaya yang menuntun Jie Yan dan Tang Yuha. Semua dari sosok yang ada di dalam ruangan itu pun menatap ke arah Tang Yuha dengan kilatan kegembiraan di mata mereka mengabaikan Jie Yan yang memiliki status hanya sebagai pelayan yang tidak penting. Kau boleh pergi. Kau akan menerima hadiah karena telah membawanya ke sini, ucap salah satu dari pria mendekati usia tua yang ada di dalam ruangan. Pria Parubaya yang menuntun Jie Yan dan Tang Yuha pun mengangguk kecil, lah tentu senang dan langsung pergi keluar dari ruangan tersebut setelah memberikan surat rekomendasi milik Tang Yuha kepada salah satu manula. Di sisi lain, Jie Yan hanya menatap 5 sosok yang mendekati usia tua ada di dalam ruangan. Salah satu dari mereka adalah wanita. Dengan matanya, ia dapat memastikan bahwa kelimanya sangatlah kuat. Tetapi karena tidak adanya reaksi Qi, tidak ada yang menyadari bahwa Jie Yan telah mengukur mereka berlima walaupun mereka tahu bahwa dirinya menatap ke arah mereka berlima dengan seksama. Tang Yuha, di usia 12 tahun kau telah mencapai tingkat alam langit tahap ke-9. Tingkat kultivasi seperti ini sangatlah jarang dicapai oleh anak di usia muda. Kami akan memeriksa mengapa kultivasimu sangat cepat meningkat tanpa banyak usaha, ucap salah satu sosok tersebut dengan nada senang dan menatap ke arah Tang Yuha seperti sedang menatap harta karun. Memeriksa, apakah kau ingin melakukan sesuatu padaku? Tanya Tang Yuha curiga lalu langsung bersembunyi di belakang Jie Yan. Wajah kelimanya sedikit canggung karena tampaknya Tang Yuha sangat waspada terhadap mereka. Dan juga, ketika melihat bahwa Tang Yuha seperti bergantung kepada Jie Yan, mereka tahu bahwa Jie Yan pasti sangat penting bagi Tang Yuha. Tentu hal seperti itu akan terjadi. Selama di keluarga Tang, tidak ada yang berani membantah kata-katanya. Dan ketika Jie Yan muncul, hanya dia yang berani mengabaikan Tang Yuha. Juga, untuk anak di usia 17 tahun ke bawah, tidak ada yang bisa mengalahkannya di keluarga Tang. Hanya Jie Yan yang bahkan tidak pernah merasakan sakit walaupun ia menyerangnya sekuat tenaga. Itulah yang membuatnya terus menempel pada Jie Yan. Tatapan kelima sosok itu tertuju pada Jie Yan agar dia membantu mereka. Kelimanya menyadari bahwa mereka tidak boleh mengacaukan Jie Yan agar Tang Yuha betah di sekte cahaya suci. Jie Yan hanya bisa menghela nafas lelah karena tugasnya saat ini adalah penjaga anak yang merepotkan. Yuha, ini hanyalah tes. Mereka tidak akan melakukan apapun padamu, ucap Jie Yan saat menarik telinga Tang Yuha agar tidak bersembunyi di belakangnya. Aduh, jangan tarik telingaku. Teriak Tang Yuha keras. Kelima sosok yang ada di dalam ruangan itu langsung paham bahwa Jie Yan tidak hanya pelayan biasa karena keduanya memiliki hubungan seperti adik dan kakak. Setelah melepaskan telinga Tang Yuha, Jie Yan berbicara sedikit kepada Tang Yuha yang akhirnya membuat Tang Yuha mau mengikuti pemeriksaan. Hal ini membuat kelimanya semakin menghargai Jie Yan. Karena tahu bahwa jika Jie Yan tidak ada di sana Tang Yuha tidak akan mau mengikuti pemeriksaan, kelima sosok itu pun harus membawa Jie Yan juga. Lalu kelimanya pun menuntun Jie Yan dan Tang Yuha ke dalam satu ruangan pemeriksaan. Tang Yuha, apa kau tahu bahwa kau dianggap tinggi oleh sekte cahaya suci? Biasanya murid akan masuk di waktu tertentu, dalam sejarah, hanya beberapa anak seperti dirimu yang diperlakukan dengan istimewa. Baru-baru ini juga ada bakat tinggi yang muncul walaupun masih di bawahmu. Kau bisa memanggilku tetuaan, aku akan menguji semua hal tentangmu bersama dengan tetua lainnya, ucap tetuaan dengan senyum kecil di wajahnya. Pemeriksaan seperti apa yang akan dilakukan? Tanya Tang Yuha penasaran dengan mata besar berkedip beberapa kali. Pemeriksaan ini hanyalah sederhana. Kami akan memeriksa akar spiritual milikmu.
Dari hal ini akan sangat terlihat mengapa kultivasimu meningkat sangat cepat. Walaupun mungkin kami tidak dapat menemukannya, kami akan dapat menyelidikinya melalui akar spiritual milikmu, ujar Tetua An. Oh, Tang Yuha hanya mengangguk kecil karena ia tentu tahu tentang akar spiritual. Tetua An pun mengeluarkan bola kristal untuk menguji akar spiritual. Letakkan telapak tanganmu di sini lalu alirkan ki-mu ke dalam. Tang Yuha hanya menurut dan melakukan apa yang dikatakan karena dahulu ayahnya juga pernah melakukan hal yang sama. Ketika Tang Yuha menyalurkan ki-nya, kelima sosok itu tentu sangat penasaran dengan akar spiritual milik Tang Yuha. Bola kristal tersebut pun perlahan-lahan berubah dari putih lalu ke kuning, hijau, biru lalu merah yang membuat mereka sangat bersemangat. Tidak lama kemudian, itu pun berubah kembali menjadi kuning cerah atau lebih tepatnya berwarna emas yang membuat kelima sosok tersebut terkejut. Duar, bola kristal pemeriksa akar spiritual pun meledak dalam sekejap. Tang Yuha membuka matanya saat menatap itu. Ia tidak heran sama sekali karena dahulu hal yang sama juga terulang kembali. Kelima tetua itu pun memasang wajah serius ketika menatap ke arah Tang Yuha. Kelimanya saling memandang lalu beberapa dari mereka pun pergi. Bagaimana? Tanya Tang Yuha penasaran. Yuha, tunggulah sebentar. Kami akan memeriksanya terlebih dahulu, ucap Tetua An dengan senyum hangat. Jie Yan dan Tang Yuha hanya mengangguk kecil dan menunggu. Tidak lama kemudian, tiga tetua yang pergi pun kembali. Mereka mengeluarkan sangat banyak buku lalu membacanya satu persatu seperti orang gila. Tang Yuha hanya menatap kelima tetua dengan tatapan kosong karena seperti sedang melihat lima idiot terbesar sepanjang masa. Ketemu. Tetua wanita pun berseru setelah membaca beberapa buku dalam waktu singkat. Keempat tetua lainnya pun langsung menatap ke arah buku yang dibaca oleh tetua wanita tersebut. Saat mereka berlima membacanya, kelimanya terkejut lalu senyum mereka semakin lebar. Hanya ada satu tes lagi untuk menentukan apakah apa yang tercatat di dalam buku itu benar atau tidak. Yuha, untuk pemeriksaan terakhir, bisakah kami melihat darah yang ada di dalam tubuhmu? Tanya Tetua An dengan senyum. Tang Yuha yang mendengar itu melebarkan matanya lalu berteriak sambil bersembunyi di belakang Jie Yan, aku tahu bahwa kalian berniat untuk membunuhku. Kakak Jie Yan, kalahkan mereka semua. Teriakan Tang Yuha membuat kelima tetua membeku di tempat karena Tang Yuha salah mengartikan apa maksud dari mereka. Untuk Jie Yan, ia pun hanya bisa menghela nafas panjang karena tahu bahwa untuk mengurus Tang Yuha, ia pasti akan kesulitan. Bab 05. Tubuh sejati Dewi Perang. Jie Yan tidak tahu harus berkata apa tentang kelakuan Tang Yuha yang sangat kekanak-kanakan. Mendengar bahwa gadis kecil imut itu mengatakan kepadanya untuk mengalahkan semua orang itu pun membuatnya tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Hanya dengan instingnya saja, ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan mereka semua jauh di atasnya. Yuha, mereka bukan ingin membunuhmu. Mereka hanya menginginkan setetes darahmu itu dilihat, ucap Jie Yan saat mengangkat kerah belakang pakaian Tang Yuha untuk memindahkannya dari belakangnya. Ia tahu bahwa Tang Yuha mencoba membuatnya menjadi sebuah perisai. Oh, Tang Yuha yang diangkat oleh Jie Yan tanpa melawan pun merasa malu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Untuk kelima tetua, mereka hanya bisa menghela nafas panjang dan memberi pujian sekali lagi kepada Jian Chen. Dari hal ini pun, mereka sangat menyadari bahwa Tang Yuha sangat patuh pada kata-kata Jie Yan. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Tang Yuha saat diturunkan oleh Jie Yan. Ini sangat sederhana, gunakan benda tajam ini untuk mengeluarkan setetes darahmu, ucap Tetua An saat memberikan benda tajam kecil kepada Tang Yuha. Tang Yuha hanya bisa cemberut karena merasa tidak enak menusuk dirinya sendiri tetapi ia tahu bahwa ini adalah tes baginya sehingga ia hanya menurut saja. Tidak lama kemudian, Tang Yuha yang menusuk ibu jarinya pun mengeluarkan setetes darah. Jie Yan yang awalnya tidak terlalu peduli pun menyipitkan matanya. Matanya berkilat aneh ketika menatap setetes darah milik Tang Yuha. Bagaimana bisa setetes darah itu mengandung begitu banyak kekuatan? Batin Jie Yan. Bukan hanya karena itu saja yang membuatnya terkejut, tetapi warna darah Tang Yuha juga sangatlah berbeda dari yang lainnya yaitu berwarna emas. Sementara untuk para tetua, mereka tidak menyadari apa yang dilihat oleh Jie Yan, tetapi mereka terpaku pada warna darah Tang Yuha. Mereka semua sangat bersemangat karena itu sama seperti yang dicatat di dalam buku. Tubuh sejati Dewi Perang. Teriak Tetua An bersemangat. Mendengar teriakan Tetua An, Jie Yan menaikkan sedikit alisnya. Ia penasaran apa sebenarnya itu tubuh sejati Dewi Perang. Tubuh sejati Dewi Perang.
Apa itu? Tanya Tang Yuha heran karena ia tidak pernah mendengarnya sama sekali. Ia pun menatap ke arah setetes darah miliknya yang membuat udara di sekitarnya tampak berdenyut, itu menghasilkan aura yang lumayan panas. Juga, yang membuatnya terkejut, setetes darah itu seolah-olah hidup dan kembali ke dalam tubuhnya lalu luka kecil itu pun menutup dengan sangat cepat. Wow, aku tidak tahu bahwa darah bisa bergerak sendiri. Teriak Tang Yuha terkejut. Wajah 5 tetua berkedut ketika mendengar teriakan Tang Yuha. Sementara Jie Yan, ia hanya menggelengkan kepalanya. Tetua An membuat batuk palsu lalu melanjutkan, karena tes telah selesai, kau telah resmi menjadi anggota dari Sekte Cahaya Suci. Kami akan mengantarkanmu ke kediamanmu. Karena permintaan dari ayahmu, kau telah memiliki kediaman sendiri di sekte ini walaupun itu hanyalah kediaman sederhana. Sebelum Tetua An melanjutkan, Tang Yuha pun bertanya dengan nada penuh harap, Pak Tua, ayah mengatakan bahwa kakak Jie Yan tidak bisa berkultivasi. Bisakah kau melihat apa yang terjadi padanya? Mendengar hal itu, hati Jie Yan semakin hangat. Ia tahu bahwa gadis kecil bernama Tang Yuha itu selalu memperhatikan apapun tentangnya, tahu karena Tang Yuha tidak memiliki teman sama sekali karena sering melukai anak lainnya dengan kekuatannya sehingga hanya ia yang berada di sekitarnya sepanjang waktu. 5 tetua menatap ke arah Jie Yan. Walaupun mereka tidak memeriksa, mereka sudah menduga-duga apa yang terjadi kepada Jie Yan. Namun, karena menghargai Tang Yuha, mereka akan meluangkan beberapa waktu agar tidak membuat citra Sekte Cahaya Suci jelek di mata Tang Yuha. Baiklah anak muda, kami memiliki alat untuk melacak akar spiritual tanpa harus menggunakan ki, ucap Tetua An saat mengeluarkan lempengan aneh yang memikat warna transparan. Ulurkan tanganmu ke lempengan ini, aku akan membantumu memeriksanya, ucap Tetua An. Sementara itu, Tang Yuha bersemangat karena para manula itu mau membantu Jie Yan. Ini membuat ia sedikit menghargai Sekte Cahaya Suci. Tentu reaksi dari Tang Yuha membuat kelima tetua tersenyum kecil karena Tang Yuha sangatlah sederhana. Jie Yan yang ingin tahu tentang apa yang terjadi pada tubuhnya langsung menyentuh lempengan transparan tersebut. Setelah itu, tetua itu pun mengalirkan kinya ke telapak tangan Jie Yan lalu lempengan transparan bersinar terang. Putih, kuning, hijau, biru, merah. Saat lempengan transparan itu bersinar dan langsung memasuki warna merah, kelima tetua tercengang. Tidak hanya sampai di situ, warna kembali berubah menjadi setengah hitam dan setengah ungu. Lalu lempengan tersebut memiliki banyak retakan seperti jaring laba-laba. Jenius tingkat tinggi lainnya. Tetapi sangat disayangkan, batin kelima tetua karena mereka telah membenarkan dugaan mereka bahwa akar spiritual milik Jie Yan telah rusak parah. Bagaimana? Tanya Tang Yuha bersemangat karena melihat warna-warni yang ada di lempengan transparan sebelumnya. Kelima tetua terdiam untuk beberapa saat lalu Tetua An menghela nafas panjang lalu menjawab, anak muda, kau memiliki bakat yang mungkin sangat dekat dengan Tang Yuha. Tetapi akar spiritual milikmu telah rusak parah. Ini adalah kasus paling fatal bagi para kultivator. Apa? Tidak mungkin. Mata Tang Yuha melotot marah ketika mendengar itu, merasa bahwa Jie Yan adalah yang terkuat karena dapat mengalahkannya dengan mudah. Yuha, tenanglah, ucap Jie Yan dan menatap kembali ke Tetua An lalu berbicara, sebelumnya ayah Tang Yuha telah mengatakan bahwa aku tidak bisa berkultivasi. Aku menduga ini dikarenakan oleh akar spiritual milikku seperti yang Anda katakan. Apakah ada cara untuk memperbaiki akar spiritual agar kembali ke kondisi semula? Tanya Jie Yan dengan wajah yang serius. Ia tampak tetap tenang walaupun mengetahui bahwa akar spiritual miliknya cacat. Tetua An tersenyum sedikit pahit. Ia juga merasa bahwa bakat seperti Jie Yan juga sangat jarang terlihat. Jika ada metode, mereka tentu akan memberitahunya karena Jie Yan pasti akan menjadi murid Sekte Cahaya Suci jika mereka membantunya. Anak muda, metode untuk memperbaiki akar spiritual hampir tidak ada. Banyak kasus yang sama terjadi sama seperti dirimu. Bahkan banyak kultivator puncak yang telah kehilangan kultivasinya karena mengalami kecacatan di akar spiritual mereka ketika bertarung. Tetapi metode itu bukannya tidak ada sama sekali. Hanya ada satu cara dan kami mungkin tidak bisa membantu, ucap Tetua An. Satu metode. Apa itu? Tanya Jie Yan karena jika ada metode, berarti masih ada harapan. Hanya ada satu kultivator yang mampu memperbaiki akar spiritual di seluruh benua Sein. Tetapi untuk menemukannya, itu lebih sulit daripada mencapai tingkat kultivasi puncak. Dia adalah tabib terbaik dari klan Lin dan juga salah satu dari dua legenda klan Lin, Lin Si.
Ucap Tetua An sangat serius. Dek, dek. Jantung Jieyan berdetak sangat cepat ketika mendengar nama Lin Si yang disebutkan oleh Tetua An. Bab 06. Masalah pertama. Jantung Jieyan berdetak sangat cepat ketika mendengar nama Lin Si. Ia tidak tahu mengapa bahwa nama itu sangatlah familiar. Lin Si. Lin Si. Batin Jieyan saat gambar-gambar samar muncul di kepalanya, lapun langsung mencengkram kepalanya dengan kuat karena ia merasa bahwa otaknya akan pecah karena mencoba mengingat sesuatu. Gambar-gambar itu sangatlah kabur, Jieyan hampir tidak dapat melihat wajah seseorang yang ada di kepalanya. Namun, gambar itu lenyap sepenuhnya ketika ia mencoba menenangkan dirinya. Hufat, hufat, hufat. Jieyan bernafas sedikit cepat ketika gambar yang ada di dalam kepalanya telah lenyap sepenuhnya. 5 tetua yang menatap itu pun mengerutkan kening mereka karena tentu tahu bahwa Jieyan adalah seseorang yang kehilangan ingatan. Kakak, apa kau tidak apa-apa? Tang Yuha bertanya dengan khawatir karena dalam waktu perjalanan beberapa bulan serta tinggal beberapa bulan di kediaman Tang, Jieyan beberapa kali mengalami hal yang sama. Aku tidak apa-apa Yuha, balas Jieyan saat menyeka keringat di dahinya. Namun, dari hal ini, ia mendapatkan petunjuk lainnya dan itu mengarah kepada Lin Si. Siapapun dia, aku harus menemukannya suatu hari nanti. Batin Jieyan yang sedang mencari semua pertanyaan yang ada di benaknya. Karena Jieyan sudah tenang, Tetua An pun membuang pemikiran tentang Jieyan yang ternyata adalah seseorang yang kehilangan ingatan. Jika begitu, aku akan mengantar kalian ke kediaman baru kalian. Banyak peraturan yang harus kalian ikuti termasuk untukmu Tang Yuha. Ayo pergi, aku akan menjelaskan semuanya ketika dalam perjalanan, ucap Tetua An. Jieyan dan Tang Yuha pun hanya pergi berjalan mengikuti Tetua An yang memimpin mereka ke kediaman baru mereka. Sementara itu, 4 tetua lainnya menatap ke arah kepergian Jieyan dan Tang Yuha. Pemuda bernama Jieyan itu sedikit menarik. Sangat disayangkan bahwa dia telah kehilangan kekuatannya. Dengan bakatnya, bisa dipastikan bahwa dia pasti telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi sama seperti beberapa generasi muda yang muncul di berbagai kekuatan besar, ucap salah satu tetua. Ketiganya lainnya mengangguk kecil. Tetapi saat ini mereka semua hanya terfokus pada Tang Yuha karena dia pasti akan mencapai ketinggian luar biasa suatu hari nanti dengan tubuh sejati Dewi Perang yang legendaris. Tentu mereka tidak akan menyangka bakat seperti itu akan memasuki Sekte Cahaya Suci, sama seperti satu wanita lainnya yang belum lama ini bergabung juga. Selama dalam perjalanan ke kediaman baru untuk Jieyan dan Tang Yuha, Tetua An menjelaskan banyak hal. Pertama adalah tentang pembelajaran untuk Tang Yuha dan semua rancangan pembelajaran karena dia adalah murid baru. Karena keadaan khusus Tang Yuha, dia akan dibimbing langsung oleh para tetua. Ini dikarenakan bakatnya, karena mungkin Tang Yuha akan menjadi salah satu pilar Sekte Cahaya Suci suatu hari nanti. Sementara untuk Jieyan, peraturan yang harus dipatuhi olehnya adalah ia tidak bisa sembarangan berkeliaran di dalam Sekte Cahaya Suci karena mungkin beberapa murid akan mencari masalah padanya. Sebab, para pelayan selalu ditindas oleh para jenius yang arogan. Jieyan sama sekali tidak peduli tentang hal itu, ia hanya fokus pada kata-kata Tetua An bahwa mungkin ada sebuah herbal yang mungkin dapat menyembuhkan akar spiritual miliknya. Ini juga menarik minat Tang Yuha karena jika ia bisa menemukan herbal seperti itu, maka kultivasi Jieyan akan bisa kembali seperti semula. Setelah sampai di sebuah kediaman sederhana yang memiliki 2 kamar di dalamnya, Tetua An pun menyerahkan cincin ruang kepada Tang Yuha. Di dalamnya ada beberapa sumber daya dan juga pakaian setra token murid lingkaran dalam Sekte Cahaya Suci. Karena bakat dan tingkat kultivasi Tang Yuha, dia pun langsung menjadi murid lingkaran dalam. Karena mungkin juga beberapa tetua hebat akan mengangkat Tang Yuha menjadi murid ataupun mungkin master Sekte Cahaya Suci itu sendiri. Ketika Tetua An pergi, Jieyan pun masuk ke dalam kediaman tersebut diikuti oleh Tang Yuha. Tetapi, ketika ia memasuki salah satu ruangan, Tang Yuha tetap mengikutinya. Yuha, pergilah ke kamarmu, ucap Jieyan. Ini adalah kediamanku, jadi aku boleh memasuki kamar manapun yang aku mau. Tang Yuha berkata dengan kedua tangannya ditaruh ke pinggangnya, lah tentu akan mengatakan hal seperti itu agar ia bisa berada di ruangan yang sama dengan Jieyan. Mendengar itu, Jieyan terdiam 1000 bahasa. Ia hanya menggelengkan kepalanya karena tahu bahwa jika Tang Yuha menginginkan sesuatu dia akan sangat keras kepala jadi ia hanya membiarkannya saja. Karena Jieyan telah memerah,
Tang Yuha pun tersenyum cerah lalu mengeluarkan semua barang-barang miliknya dari cincin ruang miliknya termasuk kasur yang sangatlah besar. Ada juga satu kasur yang tidak terlalu besar. Setelah selesai mengeluarkan dan menyusun semua benda pada tempatnya, Tang Yuha pun berbicara, "Kakak, kau akan tidur di sana dan aku di sini," ucap Tang Yuha lalu melompat ke kasur paling besar. Walaupun mungkin kultivator lebih sering bermeditasi, itu tidak untuk Tang Yuha, ia setiap hari tidur dengan nyenyak karena itu adalah kebiasaannya. Walaupun mungkin waktunya berkultivasi hanya seperempat dari para kultivator, ia sangat cepat menerobos kultivasinya. Jie Yan terdiam ketika menatap Tang Yuha yang langsung tertidur pulas, lapun menggelengkan kepalanya lalu berjalan keluar dari kediaman tersebut. Sesampainya di halaman, ia pun melakukan latihan tertentu untuk meningkatkan kekuatan fisiknya karena hanya itu yang ia punya saat ini. Keesokan harinya, setelah membandingkan Tang Yuha untuk belajar di sekte, Jie Yan tetap melakukan latihan ringan. Di pagi hari ia akan latihan, di siang hari ia akan membaca buku-buku yang diberikan oleh Tang Su kepadanya. Banyak buku-buku medis yang ia baca karena tentu ingin mencoba semua hal untuk bisa berkultivasi karena ia tahu bahwa dunia kultivator hanya kekuatan yang dapat berbicara. Tanpa sadar, siklus seperti itu telah berlangsung selama hampir sebulan. Dalam waktu itu, tidak ada perkembangan sama sekali tentang akar spiritual miliknya walaupun sudah mencoba banyak hal. Di saat siang hari, Jie Yan terlihat sedang membaca buku di halaman seperti biasa. Tidak lama kemudian, ia pun menyipitkan matanya ketika menatap ke arah tertentu. Tang Yuha tampak terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah kediaman mereka. Ia merasa sedikit heran bahwa Tang Yuha pulang lebih cepat daripada yang seharusnya. Namun, ketika menatap beberapa sosok yang ada di belakang Tang Yuha, Jie Yan tahu pasti ada masalah yang terjadi karena memang Tang Yuha adalah pembuat onar. Setelah mendarat, Tang Yuha pun langsung bersembunyi di belakang Jie Yan sambil berbicara, "Kakak, kalahkan mereka, mereka semua mencoba mengeroyokku." Alis Jie Yan naik sedikit karena merasa heran bahwa perkelahian terjadi di dalam sekte. Tiga sosok pemuda pun mendarat di depan Jie Yan dan memasang wajah gelap. "Apakah kalian membutuhkan sesuatu?" tanya Jie Yan dengan mata menyipit sedikit. Ia dapat melihat dengan mata miliknya dengan jelas bahwa kekuatan ketiga pemuda tersebut setara dengan para kultivator tingkat alam kaisar tahap keempat di kediaman Tang. "Minggirlah pelayan rendahan. Jangan campuri urusan kami. Bocah tengik itu harus diberi pelajaran karena mengacaukan kami," ucap salah satu dari murid sekte cahaya suci dengan nada yang sangat dingin. "Apakah kau melakukan sesuatu Yuha?" tanya Jie Yan penasaran. "Merekalah yang mulai lebih dulu." Tang Yuha menjulurkan kepalanya dari belakang tubuh Jie Yan lalu menunjuk ke arah ketiga murid tersebut. Sebelum salah satu dari murid itu berbicara, Jie Yan membuka suara, "Kalian adalah sesama murid. Lagi pula, apa kalian tidak malu untuk mengeroyok gadis kecil yang memiliki kultivasi lebih rendah dari kalian?" Saat mengatakan itu pun, Jie Yan melirik ke arah tertentu dan ada beberapa kultivator yang mengawasi dari bayang-bayang. Ia menduga bahwa itu adalah kultivator yang ditugaskan untuk mengawasi Tang Yuha yang memiliki kasus istimewa. Wajah ketiga murid gelap ketika mendengar Jie Yan berkata bahwa mereka hendak mengeroyok anak kecil. "Jika begitu, maka tidak masalah jika kami melawanmu bukan?" Salah satu dari mereka pun menghilang dan muncul tepat di depan Jie Yan sambil mengayunkan tinjunya ke arah wajah Jie Yan. Beberapa sosok yang bersembunyi di balik bayang-bayang pun ingin ikut campur karena tahu bahwa Jie Yan adalah orang penting bagi Tang Yuha. Jika dia terluka oleh murid sekte cahaya suci, maka Tang Yuha pasti akan pergi dari sekte tersebut. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semua terkejut. Jie Yan yang diserang, dapat melihat dengan jelas pergerakan murid tersebut. Ia pun memiringkan kepalanya. Zep, tinju murid tersebut pun melewati kepala Jie Yan lalu Jie Yan langsing menangkap legan murid tersebut dengan tangan kanannya. "Aku memperingatmu agar pergi dari tempat ini, jika tidak, kau kan menyesal," ucap Jie Yan dingin. Murid tersebut terkejut bahwa Jie Yan dapat menghindari serangannya, namun kata-kata Jie Yan membuatnya semakin marah. "Pelayan rendahan, kau akan menyesal telah ikut campur dalam urusan kami," teriak murid tersebut dan mencoba menyerang dengan tangan kirinya. Menatap itu, kilatan dingin terlihat jelas di mata Jie Yan. Ia pun langsung mencengkram tinju kirinya lalu mengayunkannya ke arah murid tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buak. Bab 07. Kekuatan tubuh yang luar biasa. Buak.
Pukulan yang sangat cepat pun dilancarkan oleh Jie Yan tepat ke arah perut murid tersebut. Bush! Murid tersebut langsung terlempar sangat jauh dan menabrak bangunan-bangunan kecil yang ada di kejauhan. Brak! Brak! Kedua murid lainnya yang menatap itu pun langsung menoleh ke arah belakang. Keringat dingin bercucuran di dahi mereka karena tidak mampu mengikuti kecepatan Jie Yan menyerang teman mereka. Sedangkan untuk Tang Yuha, matanya berbinar seperti sebuah bintang ketika menyaksikan hal tersebut. Ia sangat tahu bahwa Jie Yan sangatlah kuat hanya dengan menggunakan kekuatan tubuhnya yang sangat keras seperti baja. Untuk para kultivator yang bersembunyi di balik bayang-bayang, mata mereka melebar karena dapat dengan jelas mengetahui bahwa pukulan Jie Yan mengandung kekuatan yang sama dengan serangan kultivator tingkat alam kaisar tahap ke-6 paling tidak. Apa kalian juga ingin mencoba? Tanya Jie Yan saat menatap kedua murid lainnya yang saat ini menatap rekan mereka terbang ke tempat yang sangat jauh dengan mata melotot keluar. Saat mendengar suara Jie Yan, tubuh mereka menegang dalam sekejap karena tahu bahwa serangan seperti itu bisa membunuh mereka dalam sejenak. Keduanya pun langsung terbang dengan kecepatan tinggi ke arah rekan mereka. Keduanya memeriksa kondisi rekan mereka, dan apa yang mereka lihat membuat keduanya sangat terkejut. Isi perut dari rekan mereka telah sangat berantakan dan dia harus diberi pertolongan pertama. Jika tidak, dia mungkin akan menjadi cacat. Keduanya tidak membuang waktu sama sekali dan membawa rekan mereka yang dipukul oleh Jie Yan ke tempat pengobatan sekte. Kejadian itu tentu tidak hanya disaksikan oleh mereka saja, banyak murid yang menatap kejadian tersebut dan mereka juga hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hei, apa kau melihatnya? Pelayan itu menumbangkan satu murid tingkat alam kaisar tahap keempat hanya dalam satu pukulan saja. Ya, itu sangatlah mengerikan. Sekuat apa tubuh pelayan itu sehingga dia bisa mengalahkan seseorang dengan mudah tanpa ki. Sekitar 10 lebih murid pun berdiskusi tentang hal tersebut sambil menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan penasaran karena mencoba mencari identitas siapa sebenarnya pelayan tersebut. Kalian berdua, laporkan hal ini kepada tetua. Pemimpin kelompok yang memiliki tugas mengawasi Tang Yuha pun memberi perintah kepada kedua bawahnya. Baik, dua kultivator lainnya langsung menghilang untuk melaporkan apa yang terjadi di kediaman milik Tang Yuha. Pemuda ini, kekuatan tubuh seperti apa yang dia miliki sehingga dapat melakukan itu. Batin sosok tersebut sambil terus bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia tidak tahu bahwa Jie Yan telah mengetahui keberadaannya. Kakak, yang tadi itu sungguh luar biasa. Aku tahu bahwa kau memang bisa diandalkan. Sesuai yang diharapkan darimu. Tang Yuha mengangguk puas melihat kecakapan Jie Yan dalam menumbangkan murid yang menjadi musuhnya. Ya, lebih baik kau menjelaskan apa yang terjadi. Jie Yan pun langsung memegang kerah belakang Tang Yuha lalu membawanya ke dalam kediaman mereka. Tang Yuha hanya menggaruk-garuk bagian belakang kepalanya karena merasa malu, sebab dirinya lah yang sebenarnya mencari masalah lebih dulu. Di tempat lainnya, saat ini terlihat beberapa pemuda yang sedang berdiri di depan sebuah kasur. Mereka menatap ke arah pemuda yang saat ini tidak sadarkan diri, dia adalah pemuda yang dipukul Jie Yan tanpa ampun. Seorang pria parubaya terlihat sedang menyembuhkan kondisi pemuda tersebut. Tidak lama kemudian, ia pun selesai memeriksa lalu berbicara, dia beruntung bahwa serangan itu murni dengan kekuatan tubuh. Jika itu mengandung ki, bisa dipastikan bahwa tubuhnya akan meledak menjadi berkeping-keping. Kedua murid yang sebelumnya ikut datang ke tempat Tang Yuha pun memasang wajah pucat sementara satu murid lainnya yang baru saja tiba memasang wajah dingin. Kalian berdua, katakan siapa yang melakukan ini. Ucap pemuda tersebut dingin. Senior Hulong, pelayan murid bernama Tang Yuha yang melakukannya, ucap salah satu dari murid tersebut dengan nada sedikit takut. Tidak mungkin seorang pelayan dapat melakukan hal seperti ini. Teriak Hulong sangat marah. Kinya tampak bocor yang membuat kedua murid tersebut ketakutan. Berhenti. Jika kau ingin bertarung, lakukan di luar tempat ini. Pria parubaya tersebut pun berbicara dengan nada tidak senang karena tempat tersebut adalah tempatnya bekerja. Hulong memasang wajah jelek lalu menyeret kedua murid tersebut keluar dari ruangan tersebut karena ia tahu bahwa tidak baik mencari masalah kepada petugas Sekte Cahaya Suci. Sesampainya di luar, Hulong pun berbicara kembali, ceritakan semuanya bagaimana bisa adikku mengalami cedera separah ini. Kedua murid itu pun langsung mengangguk cepat lalu menceritakan semua yang terjadi dari awal hingga akhir. Mendengar itu, Hulong tahu bahwa murid bernama Tang Yuha lah yang memulai, La pun menggertakkan giginya dengan kuat lalu berbicara,
Tang Yuha dan pelayannya, kalian berdua akan tahu akibatnya karena berurusan dengan Tuan Muda Klan Hu. Di bangunan tertentu di Sekte Cahaya Suci, saat ini terlihat beberapa sosok yang sedang menatap ke arah kejauhan. Ada 3 sosok dari mereka dan salah satunya adalah seseorang yang menjadi Master Sekte Cahaya Suci. Mereka bertiga telah mendapatkan informasi tentang apa yang dilakukan oleh Jie Yan. Hal ini juga membuat mereka sedikit merasa heran karena hanya klan naga yang memiliki tubuh kuat seperti itu. Tetua An telah memeriksa pemuda yang bernama Jie Yan yang merupakan pelayan Tang Yuha. Dia bukanlah anggota klan naga ataupun memiliki darah campuran dalam tubuhnya seperti anggota klan Xiao. Pria parubaya yang tidak lain adalah Tetua Agung Sekte Cahaya Suci pun berbicara. Master Sekte Cahaya Suci tampak berpikir beberapa saat karena ia memikirkan apakah Jie Yan memiliki tubuh khusus seperti Tang Yuha juga. Dia memang sudah cacat karena akar spiritual miliknya telah rusak. Tetapi kebugaran tubuhnya sama sekali tidak menurun seperti kultivator lainnya yang menandakan bahwa dia memang memiliki tubuh unik. Bagaimana menurutmu? Tanya Master Sekte Cahaya Suci saat menatap satu sosok terakhir yang tidak lain adalah seorang wanita cantik dengan tubuh yang sangat menggoda. Apa yang Anda katakan kemungkinan sangat benar Master. Pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang seperti Tetua An tidak mungkin salah. Lalu apa yang akan Anda berdua lakukan kepada pemuda itu? Jika dia dihukum, Tang Yuha pasti akan tidak menyukai sekte ini karena dia masihlah anak-anak dan hanya berpikir secara logis tentang apa yang dia lihat, ucap sosok wanita yang tidak lain adalah wakil Master Sekte Cahaya Suci. Ya, kau benar. Kita tidak bisa membiarkannya jenius seperti Tang Yuha pergi dari sekte ini. Oleh karena itu, kita akan membuat perlakuan istimewa kali ini kepada pemuda yang bernama Jie Yan itu, ucap Master Sekte Cahaya Suci. Lalu, bagaimana dengan perihal tentang bocah klan Hu itu? Tanya Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Kita akan memberikan kompensasi. Selain itu, tugasmu saat ini adalah membawa Tang Yuha ke bawah sayapmu sama seperti Yue. Apa kau mengerti, Su Mei? Tanya Master Sekte Cahaya Suci dan menatap ke arah wakil Master Sekte Cahaya Suci yang bernama Su Mei. Ya Master, Su Mei mengangguk serius. Ia tentu tahu bahwa Master dan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci tidak mungkin merekrut Tang Yuha menjadi murid karena sifat Tang Yuha yang selalu waspada kepada semua tetua pria. Dan untuk pemuda bernama Jie Yan, dia adalah pemuda yang kehilangan ingatannya menurut Tetua An. Dia telah tinggal di kediaman keluarga Tang untuk beberapa waktu. Cari identitasnya yang sesungguhnya, ucap Master Sekte Cahaya Suci. Su Mei mengangguk sekali lagi lalu menghilang dari tempat tersebut untuk memberi perintah kepada beberapa tetua mencari informasi tentang Jie Yan. Bab 08. Tantangan. Berita tentang Jie Yan yang menumbangkan Tuan Muda Klan Hu dalam satu serangan pun langsung tersebar sangat luas. Semua murid Sekte Cahaya Suci tentu bingung bagaimana bisa seorang murid dikalahkan oleh seorang pelayan yang tidak memiliki kultivasi sama sekali. Sementara Tuan Muda Klan Hu yang dipikul secara tragis memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tahap keempat. Dari logika manapun, mereka tidak akan mempercayai rumor tersebut. Itu juga membuat kediaman Tang Yuha sering diperhatikan oleh para murid untuk melihat Jie Yan secara langsung. Jika benar bahwa dia tidak memiliki kultivasi, maka rumor yang beredar memang benar adanya. Sementara itu, Hulong yang mendapatkan tatapan aneh dari para murid pun semakin marah. Ia merasa sangat malu saat ini karena adiknya dikalahkan oleh seorang pelayan. Hal ini juga membuat reputasinya menjadi buruk sebagai salah satu murid yang dianggap sebagai elit. Karena hal itu, hanya ada satu cara baginya untuk memulihkan reputasinya seperti semula, yaitu dengan cara menghabisi Jie Yan. Dan cara paling terbaik adalah menantang Tang Yuha memasuki arena. Walaupun pembunuhan dilarang di dalam sekte, Hulong merasa tidak khawatir sama sekali. Ia hanya perlu menggunakan nama klannya untuk memberikan kompensasi kepada sekte. Lagi pula yang ia incar bukan murid, melainkan seorang pelayan. Ia sangat tahu bahwa jika ia melukai Tang Yuha di arena, maka pelayannya akan langsung membantu dan di saat itulah ia akan menghabisi Jie Yan. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Tang Yuha kembali ke aktivitasnya sehari-hari yaitu belajar di sekte dari banyak tetua sama seperti murid lainnya meskipun ia memiliki pelajaran tambahan karena kasus khususnya. Sementara untuk Jie Yan, ia melakukan aktivitasnya seperti biasa juga, yaitu membaca banyak buku beserta melatih kekuatan tubuhnya. Semenjak kejadian sebelumnya, banyak murid yang lewat menatap ke arah kediaman mereka dan menemukan Jie Yan yang sedang bersantai.
Ketika mereka memetik kultivasinya, semua murid tentu sangat terkejut karena Jie Yan memang benar-benar tidak memiliki kultivasi sama sekali. Karena itu, para murid pun langsung menghina tuan muda klan Hu termasuk untuk Hulong. Lalu berita tentang tantangan Hulong terhadap Tang Yuha pun menyebar luas. Saat ini Tang Yuha telah memiliki basis kultivasinya tingkat alam raja tahap ketiga. Dan tentu tantangan itu dilakukan oleh bawahan Hulong karena tidak mungkin dia akan menantang murid yang jauh lebih lemah dari dirinya. Tang Yuha yang awalnya mendengar itu tidak peduli sama sekali, tetapi ketika provokasi dan hinaan semakin banyak masuk ke telinganya, ia pun tidak tahan lagi dan menerima tantangan bawahan Hulong. Pertarungan mereka akan diadakan 1 hari setelah Tang Yuha menerima tantangan. Saat ia kembali ke kediamannya, ia pun langsung diceramahi oleh Jie Yan karena terlalu ceroboh dan mau begitu saja menerima tantangan. Tetapi Jie Yan hanya bisa menghela nafas panjang karena ia menyadari bagaimana sifat Tang Yuha yang gampang panas jika dihina. Jie Yan sangat menyadari bahwa itu adalah jebakan untuknya melalui Tang Yuha, ingin tahu siapa sebenarnya yang ingin menjebaknya karena murid yang ia pukul sebelumnya hingga hampir tewas tidak mungkin berani menantangnya. Namun, siapapun itu, Jie Yan akan memberinya pelajaran yang berharga. Sebab, ia tidak senang Tang Yuha dibuat menjadi objek pelampiasan jika dirinya yang sedang diincar, ia telah menganggap Tang Yuha seperti adiknya sendiri karena mereka selalu bersama dalam waktu yang lumayan lama. Keesokan harinya, Jie Yan pun menemani Tang Yuha ke arena tempat para murid saling bertarung untuk menyelesaikan masalah walaupun pembunuhan dilarang. Sesampainya di arena yang sangatlah luas, Jie Yan menyipitkan matanya karena sangat banyak murid berada di sana. Tentu semua para murid akan penasaran dengan Tang Yuha kecil yang dianggap jenius mengerikan karena telah mencapai kultivasi tingkat alam raja tahap ketiga di usia 12 tahun. Juga, rasa penasaran para murid lainnya tentu tertuju pada Jie Yan karena dia bisa mengalahkan kultivator tanpa memiliki kultivasi sama sekali. Diakah sang pelayan yang bernama Jie Yan? Dia memang benar-benar tidak memiliki kultivasi sama sekali. Ya, dia pasti menggunakan cara curang untuk mengalahkan tuan muda klan Hu. Tidak, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia menyerang menggunakan kekuatan tubuhnya yang luar biasa. Para kultivator pun berdiskusi saat menatap kedatangan Jie Yan dan Tang Yuha ke arena. Hulong yang berada di tempat tertentu di arena pun menatap dingin ke arah Jie Yan dan Tang Yuha. Terutama untuk Jie Yan, ia sangat ingin menghabisinya saat ini juga tetapi ia menahannya. Ia perlu membuat Tang Yuha menderita agar Jie Yan mau bertarung dengannya. Hulong menatap ke beberapa murid yang ada di sekitarnya untuk memberi kode agar membuat Tang Yuha menderita di dalam arena. Beberapa anggota Hulong mengangguk kecil. Mereka memasang wajah ganas karena tentu tidak akan memberikan belas kasihan kepada seorang gadis kecil karena mereka telah dibayar dengan harga yang mahal oleh Hulong. Oh. Tampaknya kalian benar-benar datang. Aku mengira bahwa kau akan takut melawan beberapa kultivator yang memiliki tingkat kultivasi yang sama denganmu gadis kecil, padahal kau dianggap sebagai jenius terbaik karena telah mencapai tingkat alam raja tahap ketiga di usia 12 tahun, ucap Hulong mengejek saat menghampiri Jie Yan dan Tang Yuha. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hulong, Tang Yuha memiliki tanda centang di dahinya. Kalian hanya sekelompok pecundang yang mencoba menindas seorang gadis kecil. Tetapi karena aku bermurah hati dan akan menunjukkan bahwa level kita berbeda, aku akhirnya menyetujui tantangan kalian. Jie Yan terdiam saat mendengar kata-kata Tang Yuha. Sementara para kultivator lainnya merasa lucu bahwa seorang gadis kecil akan berbicara seperti itu. Hulong tidak terpancing sama sekali dengan kata-kata Tang Yuha, tetapi ia tahu bahwa rencananya pasti akan berjalan lancar. Ketika ia bertarung dengan Jie Yan, ia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghabisi Jie Yan di tempat. Untuk kompensasi lainnya, ia akan meminta bantuan dari ayahnya yang merupakan patriark klan Hu. Jika begitu, tidak perlu membuang waktu. Ayo kita mulai pertandingan, ucap Hulong dan berbalik pergi ke pinggiran arena. Tang Yuha hanya mendengus saat menatap kepergian Hulong. Ia telah melihat semua bawahan Hulong dan tidak ada yang kuat menurutnya, ia yakin dengan kekuatannya ia akan dapat menumbangkan mereka semua. Sedangkan untuk Jie Yan, matanya telah melihat semua ke arah bawahan Hulong dan tahu bahwa ini memang jebakan. Sebab, ada salah satu dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi alam raja tahap ke-8 dapat menyembunyikan kultivasinya menggunakan sesuatu alat dan kekuatan setinggi itu tidak mungkin bisa dihadapi oleh Tang Yuha. Bab 09.
Pertarungan di arena. Para hadirin semua, kalian pasti telah mengetahui bahwa kelompok Hulong telah menantang murid baru bernama Tang Yuha dalam duel di arena. Peraturan pertarungan sangat sederhana, jika lawan menyerah, maka pertarungan akan berakhir. Pembunuhan sangat dilarang karena ini merupakan peraturan yang berasal dari sekte. Salah satu murid pun berteriak keras karena ia bertugas sebagai seorang wasit. Para penontonnya lainnya pun tetap diam, sebelumnya mereka telah memasang taruhan di sana-sini tentang siapa yang menurut mereka akan keluar sebagai pemenang. Mereka semua tentu sangat tahu bagaimana rumor tentang Tang Yuha yang dikatakan salah satu jenius terbaik yang muncul di sekte Cahaya Suci. Pertama, Tang Yuha dan Hu Zi dipersilahkan masuk ke dalam arena. Teriak wasit sekuat tenaga. Yuha, berhati-hatilah. Jika kau tidak mampu, langsung menyerah, ucap Jie Yan saat menatap ke arah Tang Yuha. Tenang kakak, aku akan asteris mereka hingga menjadi bubur agar mereka tahu bahwa tidak bijak memprovokasi aku. Balas Tang Yuha saat melompat ke dalam arena. Wajah Jie Yan berkedut keras ketika mendengar Tang Yuha berkata tidak bijak. Siapa saat ini yang tidak bijak? Batinnya tidak tahu harus berkata apa. Karena adanya peraturan tidak boleh saling membunuh, Jie Yan sedikit tenang, Lapun hanya bisa menonton karena tidak bisa ikut campur dalam pertarungan. Melihat kedua petarung telah masuk, wasit pun langsung berteriak menandakan pertarungan dimulai. Tang Yuha yang memiliki tubuh kecil pun mengeluarkan pedang panjang dengan dua bilah, itu terlihat mirip seperti model pedang berat tetapi tidak. Karena kalian telah berani memprovokasi aku, maka aku akan menunjukkan seperti apa itu keputusasaan. Ucap Tang Yuha saat dirinya diselimuti oleh ki berwarna emas yang tampak membuat udara berdenyut. Wush! Tanpa menunggu lawan berbicara, Tang Yuha langsung menghilang lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya dari atas ke bawah ketika mencapai musuh. Bom! Ledakan besar terjadi dalam sekejap saat pedang Tang Yuha membentur permukaan arena. Para murid yang menonton itu terkejut karena kecepatan serta daya serangan Tang Yuha luar biasa kuat untuk kultivator setingkatnya. Hu Zi berhasil menghindar serangan pertama Tang Yuha, tetapi ia terkejut saat Tang Yuha yang pendek muncul tepat di depannya dengan wajah ganas lalu mengayunkan pedangnya sekali lagi sekuat tenaga. Sial, Hu Zi pun mencoba bertahan menggunakan pedangnya. Krang! Ketika Tang Yuha melewati Hu Zi, pedang di tangan Hu Zi pun langsung terbelah menjadi dua bagian. Srak, darah yang sangat banyak menyemprot dari tubuh Hu Zi karena tebasan itu juga mengenai tubuhnya. Zep, wasit yang memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tahap ke-9 pun muncul di antara Tang Yuha dan Hu Zi. Pertandingan selesai. Pemenangnya adalah Tang Yuha. Teriak wasit saat menatap Hu Zi yang terkapar di permukaan arena dan masih memiliki nafas. Dasar pecundang. Kau bahkan tidak bisa bertahan dengan serangan seperti itu. Ucap Tang Yuha dengan nada sombong. Hulong yang menatap itu hanya memasang wajah acuh tak acuh karena ia sudah menduga hal seperti itu akan terjadi. Ia hanya menunggu untuk bawahannya yang memiliki kultivasi lebih tinggi dari Tang Yuha masuk ke arena dan di saat itulah rencananya akan dimulai. Apakah kau masih ingin menantangku? Tanya Tang Yuha saat menatap ke arah kelompok Hulong. Tanpa berbicara, salah satu dari anggota Hulong pun melompat kembali ke arena setelah Hu Zi dibawa oleh kultivator lainnya yang bertugas ke ruang medis. Jie Yan mengerutkan keningnya karena Tang Yuha tidak mau menyelesaikan pertarungan, Lapun melirik ke arah anggota Hulong yang lainnya bahwa hanya dua anggota lagi yang bisa dikalahkan oleh Tang Yuha. Namun yang terakhir tidak mungkin sama sekali karena perbedaan kultivasi mereka mencapai 6 tahap. Pertarungan terus berlanjut. Tang Yuha semakin sombong karena dapat mengalahkan lawan kedua dengan mudah juga. Karena itu, ia pun terus ingin melanjutkan sampai semua bawahan Hulong jatuh. Di pinggiran arena di tempat yang tidak terlalu mencolok, dua sosok tampak sedang menonton pertarungan tersebut. Bagaimana menurutmu Yue? Tanya wanita cantik yang tidak lain adalah Sumei. Wanita bernama Yue terdiam untuk beberapa saat. Tidak lama kemudian, ia pun berbicara, dia memang bakat yang tidak pernah muncul dalam waktu yang sangat lama, guru. Sama seperti, Yue menghentikan kata-katanya ketika mengingat tentang seseorang yang pernah ia lawan dahulu di daratan utara. Maksudmu bocah yang tewas di dimensi naga yang dijaga oleh klan Yao? Tanya si Mei karena tentu ia ingat bahwa para anggota klan naga mengakui satu raja, tetapi raja mereka telah tewas di saat dia berhasil memegang kekuasaan. Ya, Yue mengangguk kecil lalu melirik ke arah Jie Yan.
Kenapa dia sangat familiar? Temperamen serta sikapnya sangat mirip dengannya. Batin Yue Yue. Ia telah pergi ke benua Sein setelah meningkatkan kekuatannya. Saat mencapai benua Sein, ia pun direkrut oleh Sekte Cahaya Suci, ia juga menjadi murid wakil Master Sekte Cahaya Suci. Tetapi, tidak sampai setengah tahun kemudian, Yue Yue mendengar bahwa seseorang yang ia akui sangat kuat telah tewas di dimensi naga setelah melakukan pertarungan dahsyat yang membuat benua Sein gempar, itu juga karena sosok tersebut telah berhasil menjadi penguasa para naga. Yue Yue pun menggelengkan kepalanya lalu menonton ke arah pertarungan lagi karena Tang Yuha tidak lama lagi akan menjadi adik seperguruannya. Pertarungan terus berlanjut dan Tang Yuha telah mengalahkan 4 bawahan Hulong. Yuha, berhentilah. Sudah cukup. Jie Yan berteriak lumayan keras yang membuat Hulong memasang wajah gelap karena bawahan terakhirnya akan segera bertarung. Sebelum Tang Yuha menjawab, Hulong pun berbicara, jika kau mundur, maka ini adalah kemenangan kami. Sungguh memalukan untuk seorang jenius mundur dan tidak berani menantang lawan terakhir. Wajah Jie Yan dingin ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Hulong. Sementara itu, Tang Yuha hanya mendengus lalu berbicara, masuklah. Aku akan mengalahkanmu juga dalam beberapa gerakan. Hulong menyeringai jahat lalu melirik ke arah bawahannya. Bawahan Hulong yang bernama Hu Peng pun langsung melompat ke dalam arena. Apakah kau yakin masih ingin bertarung? Tanya wasit. Ya, jawab Tang Yuha dengan nada percaya diri. Jika begitu, maka pertandingan antara Tang Yuha dan Hu Peng dimulai. Teriak wasit saat mundur menjaga jarak. Wush! Tang Yuha langsung menyerang kembali untuk menjatuhkan Hu Peng. Bom, bom, bom. Pertarungan keduanya tampak sangat intens tetapi siapapun tahu bahwa Hu Peng tampak santai menghadapi Tang Yuha. Bahkan untuk Su Mei menyipitkan matanya karena tahu bahwa Hu Peng memiliki kekuatan yang jauh lebih besar tetapi ia tidak dapat melacak bahwa adanya kesalahan dalam tingkat kultivasi. Apakah mungkin? Mata Su Mei melebar dan melirik ke arah Hulong yang tersenyum jahat. Ia langsung tahu bahwa Hu Peng pastilah menggunakan benda tertentu untuk menutupi kultivasinya. Pertarungan terus berlanjut dan Tang Yuha terus terkena serangan yang membuatnya tampak kelelahan. Tetapi karena kekerasan kepalanya, ia sama sekali tidak menyerah. Ia juga tidak mau mundur karena jika ia tidak bisa mengalahkan seseorang seperti Hu Peng, ia merasa dirinya hanyalah lelucon. Dan tidak lama kemudian, Jie Yan yang sudah memasang wajah marah pun melebarkan matanya saat satu serangan yang sangat fatal mengenai tubuh Tang Yuha. Yuha, teriak Jie Yan saat dirinya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ke dalam arena. Hu Peng yang ingin melancarkan serangan terkahir pun terkejut tetapi ia tidak berhenti sama sekali. Terang, Jie Yan muncul tepat di depan Tang Yuha sambil menyilangkan kedua lengannya sedikit ke atas menahan serangan terkuat dari Hu Peng. Hulong yang menatap itu pun tersenyum jahat karena sudah waktunya untuk memulai rencana sesungguhnya. Bab 10. Menerima tantangan. Terang, apa? Hu Peng yang menatap bahwa serangannya sama sekali tidak dapat menggores kulit Jie Yan pun terkejut. Hentikan sampai di sini, ucap Jie Yan dingin menatap ke arah Hu Peng dengan matanya yang berwarna ungu keputihan. Tatapan itu sangatlah dingin dan tampak bisa menyihir seseorang. Kau, Hu Peng membatu untuk di tempat beberapa saat karena tatapan dari Jie Yan yang sangat dingin. Ia pun tersadar lalu menatap ke arah wasit, wasit, apa-apaan ini? Apakah seseorang bisa ikut campur dalam pertarungan? Wasit yang mendengar itu terdiam untuk beberapa saat karena memang benar bahwa jika belum ada yang menyerah, maka seseorang tidak bisa ikut campur dalam pertarungan. Tatapannya tertuju pada Jie Yan. Sebelum wasit berbicara, Jie Yan pun membuka suara, pertarungan telah selesai. Tidak, belum selesai. Kau harus memberikan kompensasi karena telah mencampuri pertarungan. Beberapa bawahanku telah menderita di tangan Tang Yuha, satu bawahanku hanya ingin memberi pelajaran yang sesuai dengannya. Tetapi kau menghentikannya, bahkan untuk wasit pun tidak memiliki hak menghentikan pertarungan jika itu tidak mengancam nyawa salah satu petarung. Hulong yang muncul langsung berbicara. Kerutan muncul di kening Jie Yan, ia tahu bahwa semuanya akan menjadi lebih merepotkan. Kakak, biarkan aku bertarung. Aku pasti bisa mengalahkannya. Tang Yuha langsung berbicara saat ki-nya merembes keluar. Jika aku mengatakan berhenti, tidak ada kata membantah Yuha. Jie Yan melirik ke belakang dan tatapannya terlihat sangat dingin yang membuat Tang Yuha membatu di tempat. Ia tidak pernah melihat Jie Yan seperti itu sehingga ia tidak berani untuk berbicara lagi. Jadi, bagaimana dengan pertarungan ini?
Jika dia mundur karena bantuan orang lain tanpa mengatakan dia menyerah sendiri, maka kalian harus memberikan kompensasi. Dan kompensasi yang harus kau terima adalah menggantikan dirinya melawan kultivator dalam jumlah yang sama, ucap Hulong dengan senyum jahat. Su Mei dan Yue Yue yang berada di kejauhan tentu tahu bahwa target Hulong yang sebenarnya adalah Jie Yan. Tidak hanya untuk mereka berdua, bahkan kultivator lainnya juga memikirkan hal yang sama karena itu juga berkaitan dengan masalah yang terjadi beberapa hari yang lalu saat adik Hulong dipukul habis oleh Jie Yan. Bahkan untuk Jie Yan juga tahu, ia sudah menyadari hal itu sedari awal. Tetapi ia tetap tenang dan menatap lurus ke arah Hulong. Panggil semua bawahanmu, aku akan melawannya untuk menggantikan posisi Yuha, ucap Jie Yan. Mendengar ucapan Jie Yan, wajah Hulong cerah seketika. Ia pun langsung membalas dengan nada jahat, tidak perlu orang lain, aku akan melawanmu seorang diri. Bagaimana? Mata Jie Yan menyipit sedikit. Matanya telah mendeteksi kekuatan Hulong yang telah mencapai tingkat alam kaisar tahap ke-8. Kekuatan seperti itu tentu diperhitungkan oleh semua murid. Bagaimana? Kau tidak perlu membuang waktu melawan 5 kultivator. Penawaran yang menarik bukan? Karena kau sebelumnya mengalahkan adikku dengan 1 pukulan, maka tidak akan masalah untuk melawanku bukan? Tanya Hulong sekali lagi. Saat Jie Yan mendengar itu, ia melirik ke arah Tang Yuha. Melihat luka-luka itu, ia pun semakin marah. Awalnya ia tidak ingin terlibat masalah tetapi tampaknya masalah yang menghampirinya. Karena kau ingin mengalami nasib yang sama dengan adikmu, maka aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Ucap Jie Yan saat senyum di wajahnya berubah total. Itu adalah senyum haus pertarungan. Sedangkan Hulong, ia pun tersenyum jahat lalu menatap ke arah wasit. Baik, pertarungan antara pelayan yang bernama Jie Yan melawan Hulong akan berlangsung dalam waktu beberapa menit. Silakan bagi kalian yang tidak ikut pertarungan keluar dari arena. Teriak wasit sangat keras, lah sedikit kagum menatap ke arah Jie Yan karena berani melawan Hulong tanpa memiliki kultivasi sama sekali. Kakak, Tang Yuha sedikit gugup karena menerima tantangan dari Hulong. Ia tentu tahu bahwa semua ini disebabkan olehnya. Lagi pula, ia dapat merasakan kekuatan luar biasa mengerikan dari Hulong. Tanpa memeriksa pun, instingnya mengatakan bahwa Hulong sangatlah berbahaya. Tunggulah di pinggir arena, perintah Jie Yan tanpa menatap ke arah Tang Yuha. Nada Jie Yan yang sedikit dingin membuat Tang Yuha tidak berani membantah, lah tidak tahu mengapa ia sedikit takut ketika mendengar nada dingin dari Jie Yan. Semua kultivator yang awalnya mendekat pun langsung keluar dari arena. Para murid langsung berdiskusi satu sama lainnya tentang pertarungan yang akan segera berlangsung. Semua murid tentu tahu bahwa Jie Yan dapat mengalahkan adik Hulong dengan 1 pukulan. Oleh karena itu, semua murid pun menilai kembali kekuatan Jie Yan. Tetapi pada akhirnya, Hulong masih dibuat menjadi jagoan dengan taruhan kemenangan pada Hulong adalah sepertiga hasil yang dipertaruhkan. Sementara untuk Jie Yan, siapapun yang memasang taruhan padanya akan mendapatkan 5 kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan. Siapapun akan tertarik jika menaruh taruhan pada Jie Yan tetapi mereka semua ragu bahwa Jie Yan bisa menang karena tidak memiliki kultivasi sama sekali. Sementara itu, Tang Yuha yang mendengar taruhan itu pun langsung memasang semua batu roh yang diberikan oleh ayahnya kepadanya untuk persediaan selama di sekte. Jumlah itu sangatlah besar yang membuat para murid lainnya tidak bisa berkata-kata. Di tempat yang jauh, Su Mei yang menatap itu menggelengkan kepalanya karena merasa bahwa Jie Yan hanya membuang-buang nyawa melawan Hulong. Siapapun tahu dengan jelas bahwa Hulong berniat menghabisi Jie Yan. Karena Jie Yan hanya memikirkan status sebagai pelayan, hukuman untuk Hulong tidak akan berat, apalagi dibantu oleh klan Hu yang dikatakan sebagai klan kuat. Sementara untuk Yue Yue, ia menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan kosong, lah merasa seperti mengenal Jie Yan tetapi warna mata dan rambut keduanya sangatlah berbeda. Juga, ia merasa bahwa pertarungan yang akan terjadi nantinya tidak seperti yang dipikirkan oleh semua murid lainnya. Apakah kalian berdua siap? Tanya wasit saat menatap ke arah Jie Yan lalu ke Hulong. Keduanya mengangguk kecil tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Pertarungan akan dihentikan jika salah satu dari kalian menyerah. Pembunuhan sangatlah dilarang. Jika kalian berdua sudah mengerti, maka pertandingan dimulai. Teriak wasit saat dirinya menghilang dan menjaga jarak dari keduanya. Wush! Hulong yang sudah tidak sabar menghabisi Jie Yan pun langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya. Ia tiba dalam sekejap di depan Jie Yan lalu mengayunkan pedang yang telah muncul di tangan kanannya.
Matilah. Bab 11. Tidak berkutik. Matilah. Teriak Hulong saat muncul di depan Jieyan dan langsung mengayunkan pedangnya yang telah dilapisi oleh ki terkuat miliknya. Murid-murid yang menonton pun sangat tahu bahwa Hulong berniat untuk menghabisi Jieyan. Untuk wasit, dia terlambat bereaksi. Karena tingkat kekuatannya sama dengan Hulong, sudah pasti ia tidak akan berelasi karena baru saja menjaga jarak. Jieyan yang sedang diserang pun menatap dingin ke arah Hulong yang tiba tepat di hadapannya. Matanya dapat melihat dengan mudah pergerakan dari Hulong. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung menunduk karena Hulong berniat menebas lehernya. Sraing, jres, bilah ki yang sangat kuat tempat melesat ke arah yang jauh. Hulong yang awalnya memasang wajah jahat pun tercengang karena serangannya sama sekali tidak mengenai target. Kau yang memintanya, gumam Jieyan saat mengepalkan tangannya dengan kuat lalu langsung menyerang sekuat tenaga ke arah dagu Hulong. Buak, Hulong yang ingin menyerang lagi karena tahu bahwa Jieyan berjongkok, tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di dagunya. Ia merasa tulang rahangnya hancur berantakan hanya dengan satu pukulan dari Jieyan. Murid-murid terkejut ketika melihat bahwa Hulong terpental ke arah udara dengan darah yang berceceran dari mulutnya. Bahkan Sumei yang awalnya meremehkan Jieyan juga menatap dengan mata melebar kejadian tersebut. Bagaimana bisa seseorang tanpa menggunakan ki dapat bergerak secepat itu? Reaksinya sungguh tidak wajar dan apa-apaan pukulan itu. Kekuatan serangan tanpa ki itu mengandung kekuatan yang sangat dengan para kultivator alam sage tahap pertama. Batin Sumei. Karena kau meminta kematian, maka aku akan mengabulkannya. Ucap Jieyan dingin saat ia melompat ke udara lalu tiba dalam sekejap di depan Hulong. Saat Jieyan ingin melancarkan serangan fatal yang mungkin dapat membunuh Hulong, suara seseorang terdengar di benaknya. Jika kau membunuhnya, kau akan mendapatkan masalah besar. Tidak hanya itu, bahkan Tang Yuha akan mendapatkan masalah. Mendengar itu, Jieyan melirik sekilas ke arah tertentu dan menemukan dua wanita yang tidak lain adalah Su Mei dan Yue Yue. Ketika ia menatap ke arah Yue Yue, ia seperti pernah mengenalnya di suatu tempat yang membuat kepalanya berdenyut sedikit. Karena itu, Jieyan menyampingkan pemikirannya lalu menyerang ke arah tertentu di tubuh Hulong sekuat tenaga dengan gaya tangan membentuk sebuah pedang. Jelep, Hulong yang merasakan sebelumnya dunianya berputar pun merasakan sakit tiba-tiba di bagian pinggangnya. Ia tahu bahwa Jieyan menyerang bagian paling sensitif pada kultivator, yaitu akar spiritual. Sementara itu, Jieyan sama sekali tidak memberi ampun. Ia menarik tangannya setelah menusuk Hulong lalu menyatukan kedua kepalan tangannya dan memukul tepat di dada Hulong. Bam, wush. Bom, lantai arena bergetar keras dan di saat itu juga, lubang yang lumayan dalam terlihat saat tubuh Hulong membentur arena. Wasit yang menatap itu pun memasang wajah sedikit pucat dan langsung bergerak ke arah tempat Hulong berada. Ketika ia menarik Hulong keluar dari dalam arena, ia langsung memeriksanya. Apa yang ia lihat membuatnya sangat terkejut. Tidak hanya akar spiritual Hulong yang telah cacat karena dirusak oleh serangan Jieyan. Bahkan paru-paru Hulong berantakan yang membuatnya sulit bernafas. Saat ini Hulong masih hidup, tetapi jika tidak diberi pertolongan pertama, dalam waktu beberapa jam dia pasti akan tewas. Suasana di arena hening saat semua murid menatap kondisi Hulong yang tidak berkutik sama sekali berhadapan dengan Jieyan. Hei, apakah ini lelucon? Hulong sama sekali tidak bisa melawan. Bagaimana bisa dia bergerak secepat itu tanpa menggunakan ki? Lalu, apa-apaan pukulan itu? Serangan itu bisa membuat kultivator tingkat alam kaisar manapun tewas seketika. Para murid langsung berdiskusi ketika menyaksikan apa yang terjadi arena. Tidak pernah mereka melihat seseorang seperti Jieyan yang memiliki kekuatan luar biasa dan gaya bertarung yang sangat hebat walaupun Jieyan hanya bertarung di waktu yang sangat singkat. Jieyan terlihat seperti sangat terbiasa bertarung. Bahkan untuk Sumei, ia harus mengakui bahwa Jieyan terlihat sangat hebat dalam bertarung seolah-olah dia terlahir untuk menjadi seorang petarung. Sementara itu, Tang Yuha yang menatap itu pun memiliki bintang di matanya, lah sangat yakin bahwa Jieyan pasti akan menang. Rasakan itu. Itulah akibatnya jika kau menantang kakak. Tang Yuha berseru keras lalu langsung menatap ke arah seseorang tertentu yang bertaruh padanya. Ia pun tersenyum jahat karena batu spiritual miliknya kini akan menjadi 5 kali lipat lebih banyak dari semula. Jieyan yang telah mendarat di permukaan tanah, hanya menatap datar ke arah Hulong yang sudah pasti akan cacat dan memahami kemunduran dalam kultivasi.
Walaupun ia hanya merusak sebagian saja, itu sudah bisa membuat kultivator merasa frustasi. Ia telah membaca tentang hal itu dari semua buku yang diberikan oleh Tang Su. Tatapan Jieyan pun tertuju kepada Yue sekali lagi. Ia menyipitkan matanya karena ia merasa memang benar-benar pernah melihatnya di suatu tempat tetapi ia tidak ingat di mana. Hal ini juga membuat kepalanya berdenyut-denyut. Aku harus bertanya padanya. Mungkin aku bisa menemukan petunjuk. Batin Jieyan dan berjalan berbalik ke arah luar arena karena sudah pasti pertarungan telah selesai. Medis. Cepat datang. Wasit pun berteriak keras setelah memeriksa kondisi Hulong. Ia tidak bisa menyalahkan Jieyan karena memang Hulong tidak terbunuh. Untuk Yue, ia menyipitkan matanya ketika Jieyan menatapnya seolah-olah mereka saling mengenal. Namun ia tidak terlalu memikirkannya dan menatap ke arah gurunya yang terkejut dengan kejadian sebelumnya walaupun ia juga sebenarnya terkejut juga. Guru, ayo kita pergi, ucap Yue dan ia pun menghilang dalam sekejap. Sumei tersadar dari lamunannya dan menatap ke arah Jieyan untuk terakhir kalinya. Ia berpikir untuk beberapa detik lalu setelah itu ia pun menghilang juga. Saat Jieyan tiba di depan Tang Yuha, ia menatap bahwa gadis kecil itu sudah hampir pulih. Tidak hanya itu, dia tampak sedang menatap ke arah cincin ruang dengan tatapan bersemangat. Kakak, yang tadi itu sungguh hebat. Dan juga, Tang Yuha terkikik kecil saat menatap ke arah cincin ruang yang ada di tangannya lalu melanjutkan kata-katanya, hehehe, aku mendapatkan banyak untung kali ini. Semua batu spiritual ini pasti akan cukup bertahan selama beberapa tahun. Jieyan tidak tahu harus berkata apa karena bahkan Tang Yuha yang bermuka tembok masih sempat membuat taruhan. Bab 12. Bertemu sosok luar biasa. Arena tampak hening ketika hampir semua pasang mata menatap ke arah Jieyan yang tampak santai seperti biasa. Mereka tidak tahu bagaimana bisa seseorang tanpa kultivasi dapat menang melawan seorang seperti Hulong yang dianggap sebagai elit di tingkat kultivasi alam kaisar tahap ke-9. Dia memang monster. Aku penasaran dari mana asal pelayan itu sebenarnya. Ya, menurutku dia bukanlah seorang pelayan belaka. Namun, dengan melumpuhkan Hulong seperti itu, dia pasti akan mendapatkan masalah besar. Kau benar, Patriark Klan Hu tidak akan membiarkan pemuda itu pergi begitu saja. Hulong adalah calon Patriark masa depan Klan Hu, Patriark Klan Hu saat ini akan membalas dendam dengan segala cara. Biarkan saja, lagi pula Hulong terlalu sombong. Dialah yang membuat tantangan dan inilah yang dia terima. Para murid pun berdiskusi tentang Jieyan dan Hulong. Semua dari mereka menatap ke arah Jieyan seperti melihat sebuah mayat karena tidak lama lagi Klan Hu akan mencoba membinasakan Jieyan. Sedangkan untuk Jieyan, ia tidak peduli sama sekali. Ia pun menyeret Tang Yuha kembali ke kediaman mereka untuk memberikannya ceramah panjang agar sekali lagi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Setelah itu, rumor tentang Jieyan yang mengalahkan Hulong dengan sangat mudah pun tersebar luas di Sekte Cahaya Suci. Beberapa tetua sangat tidak menyukai Jieyan karena dia bukanlah murid dari Sekte Cahaya Suci. Tetapi karena keberadaan Tang Yuha, mereka masih tetap berdiam diri. Untuk Master dan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci, mereka saat ini sakit kepala ketika mendengar apa yang terjadi. Mereka pun tidak mampu mentolerirnya lagi. Mereka berdua telah dihubungi oleh Klan Hu. Walaupun Klan Hu hanyalah klan tingkat menengah, jika mereka tidak memberikan kompensasi, maka klan kuat lainnya akan berpikir untuk berafiliasi dengan Sekte Cahaya Suci. Oleh karena itu, Master dan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci pun memberikan kelonggaran bagi Klan Hu. Tetapi mereka hanya dapat membereskan Jieyan ketika berada di luar sekte. Hal ini juga dibuat agar tidak terjadinya kekacauan ataupun anggapan remeh bagi Sekte Cahaya Suci karena membiarkan klan tingkat menengah berbuat sesuka hati di dalam sekte. Saat ini di malam hari di kediaman Tang Yuha dan Jieyan, terlihat bahwa keduanya berada di halaman depan sedang membakar beberapa daging. Tang Yuha yang tidak terlalu suka kebiasaan para kultivator bermeditasi dan tidak makan pun meminta daging kepada Jieyan. Yuha, ingat ini. Jangan terlihat dalam masalah yang tidak penting. Kau bisa membuat orang-orang di sekitarmu kesusahan, ucap Jieyan saat memanggang daging. Aku tahu, jika mereka tidak memprovokasiku, aku tidak akan mencoba menantang mereka. Tang Yuha membalas sambil menggigit daging panggang besar di tangannya. Tetapi sebelumnya kaulah yang memulai memprovokasi seseorang yang datang ke sini, ucap Jieyan dengan nada kesal ke arah Tang Yuha yang tampak tidak peduli sama sekali. Kakak,
Biarkan aku memakan daging ini terlebih dahulu lalu kau bisa ceramah, ucap Tang Yuha saat menghentikan aktivitasnya memakan daging. Tanda centang muncul di dahi Jie Yan ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tang Yuha. Ia pun langsung menarik telinganya dengan kuat karena merasa sangat kesal dengan jawaban bocah itu. Aduh, ampun kakak. Tang Yuha langsung memelas dengan mata anak anjing ke arah Jie Yan. Jie Yan sama sekali tidak peduli. Ia hanya mendengus dan berniat memberi pelajaran kepada Tang Yuha tetapi ia tiba-tiba mengerutkan keningnya lalu menatap ke arah tertentu. Keluarlah, ucap Jie Yan sedikit dingin. Siapa di sana? Teriak Tang Yuha tiba-tiba saat membuat kuda-kuda menyerang menggunakan daging panggang di tangan kanannya. Ia tentu langsung bereaksi ketika mendengar kata-kata Jie Yan. Oh, kau bahkan dapat merasakan kehadiran kami. Sungguh tidak terduga. Dua sosok wanita pun muncul di dekat Jie Yan dan Tang Yuha. Siapa kalian? Teriak Tang Yuha menunjuk ke arah dua wanita menggunakan daging yang ada di tangannya. Kedua wanita itu tidak lain adalah Su Mei dan Yue Yue. Su Mei yang melihat sikap Tang Yuha tidak bisa tidak ingin tertawa. Ia memang sangat tertarik dengan gadis kecil tersebut yang memiliki sifat berlawanan dengan muridnya yang lain, Yue Yue. Bibir Jie Yan sedikit bergetar ketika melihat Tang Yuha menganggap daging yang ada di tangannya adalah sebuah senjata. Ia tidak tahu kapan gadis kecil itu akan bersikap normal dan bisa diandalkan jika situasi di sekitar mereka memburuk. Tatapan Jie Yan tertuju kepada kedua wanita mengabaikan sikap Tang Yuha, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Sebelum itu, aku bertanya-tanya bagaimana bisa kau sekuat ini tanpa kultivasi sama sekali. Juga, hanya para kultivator dengan kekuatan spiritual kuatlah yang dapat melacak musuh sementara kau bukanlah seorang kultivator karena akar spiritual milikmu telah rusak, ucap Su Mei menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan penasaran. Hei wanita berdada besar, kakak adalah yang terkuat. Kakak pasti dapat melakukan apa saja. Teriak Tang Yuha tidak senang karena Su Mei menyebut Jie Yan tidak bisa berkultivasi sama sekali karena kerusakan pada akar spiritual. Su Mei berkedut ketika mendengar Tang Yuha menyebutnya sebagai wanita berdada besar. Kau tidak perlu tahu tentang hal itu. Katakan apa tujuan kalian berdua datang ke sini. Kalian berdua telah mengawasi kami ketika pertama kali memasuki arena sebelumnya, ucap Jie Yan dengan mata menyipit sambil melirik sekilas ke arah wanita yang bernama Yue Yue. Ia harus mengakui bahwa wanita itu sangatlah familiar. Aku tidak akan memaksamu jika kau tidak mau mengatakannya. Pertama, aku akan memperkenalkan diri. Aku adalah wakil Master Sekte Cahaya Suci, Su Mei dan ini adalah muridku, Yue Yue. Su Mei memperkenalkan dirinya dan muridnya. Yue Yue, tidak salah lagi. Aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Batin Jie Yan dan merasa bahwa perasaan familiar itu memang nyata. Tetapi kata-kata Su Mei lainnya yang memperkenalkan diri sebagai wakil Master Sekte Cahaya Suci tidak membuatnya terkejut sama sekali karena matanya dapat melihat kekuatan luar biasa mengerikan dari tubuh Su Mei. Ini adalah keluaran terbesar yang dapat ia lihat sejauh ini. Ketika Tang Yuha ingin berteriak terkejut, Jie Yan pun menutup mulut mungil Tang Yuha dengan telapak tangannya. Lalu, apa yang diinginkan oleh wakil Master Sekte Cahaya Suci dari kami? Tanya Jie Yan langsung ke intinya. Su Mei hanya tersenyum manis karena Jie Yan sangat terlihat adalah seseorang yang tidak mau membuang waktu percuma dengan seseorang yang tidak dikenal olehnya. Baik, aku akan langsung ke intinya. Aku ingin membawa Tang Yuha menjadi muridku, ucap Su Mei. Jie Yan terkejut mendengarnya karena tidak menyangka bahwa wakil Master Sekte Cahaya Suci ingin Tang Yuha menjadi muridnya. Sedangkan untuk Tang Yuha, ia langsung waspada. Ia adalah seorang gadis kecil yang sangat sulit percaya kepada siapapun. Jie Yan pun melepaskan mulut kecil Tang Yuha lalu menatap ke arah Tang Yuha untuk meminta jawabannya. Ia merasa bahwa jika Tang Yuha berada di bawah seseorang sekuat Su Mei, maka masa depannya pasti akan cerah. Kenapa aku harus menjadi muridmu jika aku memiliki kakak? Tanya Tang Yuha dengan dengusan lalu bersembunyi di belakang Jie Yan. Su Mei dan Yue Yue tertegun dengan jawaban dari Tang Yuha. Mereka berdua pun menatap ke arah Jie Yan karena kunci semuanya ada pada Jie Yan. Bab 13. Peringatan Su Mei. Jangan menatapku seperti itu. Keputusan selalu ada di tangannya. Jika dia tidak ingin menjadi muridmu, jangan memaksanya, ucap Jie Yan karena Tang Yuha bersembunyi di belakangnya. Ia tidak akan memaksakan gadis kecil itu untuk melakukan sesuatu yang tidak akan dia sukai kecuali itu demi kebaikannya sendiri. Tentang kemampuan Tang Yuha,
meskipun Jieyan merasa bahwa jika berada di bawah bimbingan Sumei dia akan tumbuh lebih kuat, ia merasa tanpa bantuan seseorang seperti Sumei pun, Tang Yuha pasti akan menjadi sangat kuat suatu hari nanti. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jieyan, Sumei tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Yue di sisi lain terus menatap ke arah Jieyan dengan tatapan penasaran karena semakin ia memperhatikan, semakin mirip Jieyan dengan seseorang yang ia kenal. Dan juga, Jieyan menatap ke arah Yue lalu melanjutkan, aku ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Sumei yang mendengar itu menaikkan alisnya menatap Jieyan. Ia pun melihat ke arah muridnya untuk mencari tahu apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Jika benar, maka Jieyan yang ia ketahui dari tetuaan kehilangan ingatannya akan dapat mencari tahu siapa dia sebenarnya. Aku juga ingin bertanya hal sama padamu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Yue kembali. Keduanya saling menatap lalu tatapan Jieyan tertuju pada batang bambu yang ada di pinggang Yue. Ia menyipitkan matanya karena merasa sangat familiar tentang hal itu. Sedangkan untuk Tang Yuha, ia cemberut karena Yue menatap Jieyan dengan tatapan aneh penuh arti. Yue tentu menyadari tatapan Jieyan ke arah bambu yang selalu ia bawa kemana-mana. Bambu tersebut adalah pemberian dari sekte yang pertama kali ia masuki, itu adalah pusaka sekte tersebut, bambu yang tidak akan pernah membusuk dan memiliki kekerasan yang lebih tinggi dari baja sekalipun. Karena fokus Jieyan tertuju pada senjata miliknya, ia semakin yakin bahwa orang yang di hadapannya saat ini sama dengan orang yang ia duga karena ketika mereka bertemu dahulu, mereka bentrok dan ia menggunakan bambu tersebut. Kepala Jieyan berdenyut kembali. Ia pun langsung mengalihkan pandangannya karena rasa sakit itu sungguh menyiksa. Ia berkeringat sedikit lalu mencoba menenangkan dirinya. Melihat sikap Jieyan, keduanya hanya bisa diam karena mereka tahu bahwa jika Jieyan memaksakan diri untuk mengingat sesuatu, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kakak, apa kau tidak apa-apa? Apakah kau mengenal gadis ini? Tanya Tang Yuha sedikit khawatir karena ia tahu bahwa setiap kali Jieyan mengingat tentang sesuatu, Jieyan akan sangat menderita. Aku tidak apa-apa Yuha, balas Jieyan setelah menarik nafas dalam-dalam menenangkan diri. Sumei yang menatap itu pun langsung mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin terlihat buruk di depan Tang Yuha karena terlalu memaksakan sesuatu. Jika begitu, kita akan bertemu kembali. Tetapi, aku harus mengatakan sesuatu kepada kalian berdua. Sekte Cahaya Suci bukan seperti yang terlihat di permukaan. Lagi pula, setelah kau melumpuhkan Hulong, klan Hu akan memburumu. Tidak hanya untukmu, bahkan untuk Tang Yuha yang telah dipastikan sebagai awal mula masalah sebenarnya. Jika dia tertarik, aku akan mencoba melindunginya. Jika Tang Yuha berada di bawahan asuhanku, maka Sekte Cahaya Suci dan klan Hu tidak akan melakukan apa-apa kepadanya dan itu juga termasuk dirimu. Ayo pergi Yue. Setelah mengatakan peringatan singkat, Sumei pun menghilang. Yue hanya mengangguk. Ia menatap ke arah Jieyan untuk beberapa saat lalu ia pun menghilang juga. Sementara itu, Jieyan memasang ekspresi sedikit gelap ketika mendengar peringatan dari Sumei. Ia tentu menyadari bahwa Sekte Cahaya Suci tidak akan membiarkan seseorang seperti dirinya berbuat sesuka hati di dalam Sekte Cahaya Suci. Ia sangat mengerti bahwa karena kasus khusus Tang Yuha, ia diberikan beberapa kelonggaran. Tetapi tampaknya mereka tidak ingin memberikan keringanan lagi ataupun mungkin mereka mencoba menyingkirkannya. Apa yang dimaksud oleh wanita berdada besar itu kakak? Tanya Tang Yuha dengan wajah yang sangat serius. Jieyan tidak menjawab pertanyaan Tang Yuha karena ia tahu bahwa gadis kecil itu pasti akan langsung ingin keluar dari sekte jika ia menjelaskannya. Dan jika itu terjadi, maka masa depan Tang Yuha akan berhenti begitu saja kecuali gadis kecil itu mau berpetualang ke dunia luar. Namun, Nian saat ini merasa heran karena tampaknya Sumei seperti tidak berpihak kepada Sekte Cahaya Suci. Ia yakin bahwa ada konflik tersembunyi antara Sumei dengan Sekte Cahaya Suci. Apakah aku harus membujuk Yuha agar mau menjadi murid dari Sumei? Batin Jieyan dan menggelengkan kepalanya. Ia akan mencobanya nanti. Tidak ada apa-apa. Ayo kita bakar daging itu, ucap Jieyan mengalihkan perhatian Tang Yuha. Mendengar itu, Tang Yuha bersemangat dan langsung menghampiri api tempat mereka membakar daging. Klan Hu, waktu terus berlalu, tanpa terasa sudah beberapa bulan berlalu setelah insiden tersebut terjadi,
Hulong dan adiknya telah kembali dari Sekte Cahaya Suci karena dijemput oleh beberapa tetua setelah insiden tersebut terjadi. Saat ini, Patriark Klan Hu menatap ke arah dua kasur yang ada di hadapannya. Kedua putranya saat ini sedang dalam kondisi tidak baik terutama untuk Hulong. Sialan, sialan, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Ucap Patriark Klan Hu sangat marah. Putra tertuanya tidak bisa lagi berkultivasi, dia selalu tertidur karena kecacatan itu. Ia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Sedangkan untuk putra termudanya telah mengalami trauma akibat diserang sekuat tenaga. Bagian dalam tubuhnya telah hancur berantakan dan butuh waktu yang sangat lama untuk pulih kecuali mereka menemukan benda yang sesuai untuk menyembuhkan tubuhnya. Patriark Klan Hu keluar dari ruangan tempat kedua putranya berada. Wajahnya saat ini terlihat sangat marah dan menahannya agar tidak meledak. Namun, ketika ia ingin bergerak ke tempat lain, seseorang pun muncul tepat di hadapannya. Patriark. Seorang kultivator pria paruh-baya pun memberi hormat kepada Patriark Klan Hu. Ada apa? Patriark Klan Hu yang sedang dalam suasana hati yang buruk pun tidak mau membuang waktu walaupun itu di hadapan salah satu tetua klannya. Ini tentang kedua anak yang terlibat. Mereka akan keluar dari sekte dalam waktu dekat, ucap tetua tersebut sedikit gugup karena ia dapat merasakan penindasan dari Patriark Klan Hu. Mata Patriark Klan Hu bersinar terang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh tetua tersebut. Ini adalah kabar bagus. Karena kalian berdua telah membuat aku harus melihat putraku seperti itu setiap harinya, maka aku akan menunjukkan hal yang sama. Kilatan pembunuhan terlihat di mata Patriark Klan Hu karena ia telah merencanakan hal itu sedari pertama kali kedua putranya kembali ke Klan Hu. Bab 14. Insiden tidak terduga. Tang Yuha sudah bergabung dengan Sekte Cahaya Suci hampir 8 bulan, karena permintaan Tang Yuha, Jie Yan pun membawa gadis kecil itu kembali ke kediaman keluarga Tang. Saat ini terlihat Jie Yan yang bersama dengan Tang Yuha berada di pintu gerbang masuk Sekte Cahaya Suci. Akhirnya setelah sekian lama aku kembali ke rumah. Tang Yuha bersemangat, sama sekali tidak mengirim pesan kepada ayahnya karena tentu ia ingin membuat kejutan dengan peningkatan kekuatannya yang tidak normal sama sekali. Ia telah mencapai tingkat alam raja tahap ke-9, sedikit lagi mencapai tingkat alam kaisar di usia hampir mencapai 13 tahun. Walaupun mungkin Tang Yuha adalah seseorang yang usil, liar dan sebagainya, dia tetap menyerap semua pengetahuan dengan baik yang diberikan oleh Sekte Cahaya Suci. Kakak, karena kau tidak bisa terbang, maka aku akan membawamu kembali dengan sangat cepat. Tang Yuha menatap ke arah Jie Yan yang berada di sebelahnya dengan mata besar setra membanggakan kecepatannya saat terbang. Aku tidak butuh. Balas Jie Yan saat ia menghilang dalam sekejap. Tanah yang diinjaknya sebelumnya tampak retak lalu ia muncul di tempat yang sangat jauh dalam sekejap. Tang Yuha yang menatap itu melebarkan matanya karena ia pun tidak mampu mencapai tempat tersebut dalam sekejap. Ia pun langsung terbang di udara karena tidak mau kalah dalam hal kecepatan karena ia telah kalah dalam hal kekuatan tubuh. Tentu saja Tang Yuha selalu menganggap Jie Yan sebagai saingan yang harus ia kalahkan suatu hari nanti selain ia menghormatinya sebagai seorang kakak. Bisa dikatakan, Jie Yan adalah motivasinya agar menjadi lebih kuat. Jie Yan yang merasakan Tang Yuha terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi pun menaikkan sedikit sudut bibirnya karena ia tahu bahwa gadis kecil itu selalu ingin bersaing dengannya dalam segala hal sejak pertama mereka bertemu. Jarak Sekte Cahaya Suci dengan kediaman keluarga Tang lumayan jauh jika dengan kecepatan mereka saat ini. Bisa dipastikan bahwa mereka akan tiba dalam waktu seminggu. Keduanya terus bergerak tanpa henti sama sekali. Mereka berdua juga tidak kelelahan karena keduanya memang memiliki stamina yang sangat tinggi. Kediaman keluarga Tang. Saat ini terlihat Tang Su yang sedang membahas sesuatu yang penting dengan beberapa anggota berperingkat tinggi. Setelah pertemuan selesai, Tang Su bersama dengan Tang Ming pun tinggal berdua di dalam ruangan pertemuan. Tuan, tampaknya Nona Yuha kembali secara diam-diam ke sini tanpa memberitahu kita, ucap Tang Ming dengan senyum kecil di wajahnya. Ya, aku tidak tahu apa yang dipikirkan gadis kecil itu. Tetapi aku telah menebak kenapa dia kembali. Juga, aku sedikit tertarik bagaimana cara Jie Yan mengalahkan kultivator tingkat alam kaisar tahap ke-9 dengan sangat mudah, ucap Tang Su penasaran. Ya, aku tidak menduga bahwa kekuatan tubuhnya mencapai level seperti itu. Tetapi, dari sikapnya, dia tampak sangat mempedulikan Nona Yuha, ucap Tang Ming. Mendengar itu, Tang Su menaikkan sedikit sudut bibirnya.
Ia sangat berterima kasih karena Jie Yan membela putrinya habis-habisan ketika anggota klan Hu mencoba menindas putrinya. Lalu, bagaimana dengan klan Hu? Apa yang akan kita lakukan Tuan? Tanya Tang Ming. Sekte Cahaya Suci telah mengatakan bahwa mereka akan menghentikan klan Hu untuk mencari masalah. Ini adalah janji yang mereka buat, ucap Tang Su. Sebelum Tang Ming berbicara lagi, ledakan besar terjadi yang membuat keduanya terkejut. Keduanya saling memandang lalu mengangguk lalu menghilang dalam sekejap dari dalam ruangan tersebut. Saat Tang Su dan Tang Ming tiba di dekat tempat ledakan besar terjadi, apa yang mereka lihat membuat mereka sangat marah. Itu dikarenakan banyak warga keluarga Tang yang tewas dari ledakan tersebut. Tatapan keduanya pun tertuju ke arah tertentu lalu melihat sangat banyak kultivator yang melayang di udara, menatap siapa yang menyerang. Tang Su dan Tang Ming tidak tahu harus berkata apa. Tuan, ini. Tang Ming bergetar ketika menatap siapa penyerang tersebut. Wajah Tang Su sangat gelap. Ki-nya pun bocor, kekuatan tingkat alam sage tahap kedua pun meledak dalam sekejap. Sialan, kalian akan membayarnya, teriak Tang Su lalu langsung menyerang ketika melihat beberapa kultivator membantai warganya. Untuk Tang Ming juga sama, ia juga langsung bergerak dan mengerahkan semua kekuatan yang ia miliki untuk menghabisi para penyerang. Di tempat lainnya, saat ini terlihat Jie Yan dan Tang Yuha yang terus bergerak tanpa henti. Tidak ada terlihat di wajah mereka berdua tanda-tanda kelelahan sama sekali. Kakak, tidak lama lagi kita akan tiba. Aku ingin melihat wajah ayah yang terkejut dengan peningkatan kekuatanku, ucap Tang Yuha yang terbang di sebelah Jie Yan yang terus bergerak di permukaan tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jangan berbangga diri Yuha. Dengan tingkat kekuatanmu saat ini, kau belum bisa melakukan apa-apa. Kau harus sekuat ayahmu agar bisa menginjakkan kaki di antara para kultivator tingkat tinggi. Jie Yan pun memberikan peringatan karena Tang Yuha terlalu besar kepala. Wajah imut Tang Yuha pun cemberut sedikit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Ia hanya mendengus karena kakaknya itu selalu menceramahinya sepanjang waktu. Jie Yan hanya terkekeh kecil melihat wajah cemberut Tang Yuha. Ketika ia ingin berbicara, ia pun menyipitkan matanya dan langsung melompat ke arah atas pohon. Ada apa kakak? Tanya Tang Yuha yang melayang di sebelah Jie Yan dengan penasaran karena tiba-tiba kakaknya itu berhenti. Jie Yan tidak langsung menjawab tetapi wajahnya muram. Dengan matanya, ia dapat melihat ke tempat yang sangat jauh sekalipun. Apa yang ia lihat tidak ingin ia jelaskan kepada Tang Yuha kecil. Kenapa ini terjadi? Batin Jie Yan muram. Tubuhnya sedikit gemetaran saat ini. Sebelum Jie Yan berbicara tentang sesuatu, ledakan yang sangat dahsyat terjadi di tempat yang sangat jauh. Tang Yuha yang menatap itu pun terkejut. Ia melihat ke arah ledakan dan tahu bahwa arah itu adalah arah kota Tang berada. Tanpa berbicara, Tang Yuha langsung terbang dengan kecepatan tertingginya ke arah kota Tang. Yuha, teriak Jie Yan keras. Ia pun langsung melesat dengan kecepatan tinggi karena tahu bahwa situasi kota Tang tidaklah baik karena ada sekelompok besar kultivator sedang menyerang. Ketika Jie Yan ingin menangkap Tang Yuha, ia berubah pikirkan ketika melihat pertarungan yang ada di udara telah selesai. Apa yang ia lihat adalah hal terakhir yang tidak ingin ia lihat. Sementara itu, Tang Yuha yang sedang terbang pun melebarkan matanya ketika melihat sosok yang ia sayangi ditikam oleh seseorang. Ayah! Teriak Tang Yuha sekeras mungkin saat kekuatannya dan kecepatannya meningkat drastis ke arah permukaan karena Tang Su yang ditikam saat ini terjatuh ke arah permukaan tanah. Bab 15. Kebangkitan. Ayah. Tang Yuha langsung terbang dengan kecepatan yang hampir 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya ketika menatap ayahnya terjatuh dari langit setelah ditikam oleh seseorang. Jie Yan yang menatap itu memasang wajah yang sangat dingin. Ia menatap ke arah langit dan menemukan seorang pria parubaya yang tersenyum sangat jahat dan menatap ke arahnya dan Tang Yuha. Tang Yuha yang tiba bersama dengan Jie Yan di depan Tang Su yang telah tergeletak dengan banyak darah yang berlumuran pun bergetar keras. Yuha, lari, pergi dari sini. Tang Su yang hampir kehilangan kesadarannya pun menyuruh putrinya yang baru tiba untuk melarikan diri. Saat ini kota Tang telah hancur berantakan, mayat terlihat di mana-mana. Tidak hanya itu, bahkan Tang Ming yang merupakan anggota terkuat di keluarga Tang telah tewas di kejauhan. Tidak, ayah akan ikut bersamaku. Tang Yuha yang menangis keras melihat kondisi ayahnya pun mencoba untuk mengangkat ayahnya agar pergi dari tempat itu. Tap, tap, tap. Kerumunan kultivator pun langsung mengelilingi tempat Jie Yan, Tang Su dan Tang Yuha berada.
Jie Yan saat ini mengepalkan tangannya dengan kuat karena tahu siapa sebenarnya yang menyerang keluarga Tang. Ia saat ini memiliki penyesalan yang sangat besar karena melumpuhkan kedua tuan muda klan Hu. Melihat kerumunan kultivator, Tang Yuha yang semula ingin membawa ayahnya pergi pun menatap ke arah semua kultivator yang ada di sana dengan tatapan ganas. Aku akan membunuh kalian semua. Teriak Tang Yuha sekeras mungkin dengan air mata yang terus mengalir. Kekuatannya meledak dahsyat, aura berwarna emas menyelimuti semua tempat yang ada. Sosok yang berada di udara yang tidak lain adalah Patriark Klan Hu terkejut dengan peningkatan kekuatan Tang Yuha. Alam Kaisar tahap pertama, Alam Kaisar tahap kedua, Alam Kaisar tahap ketiga. Tidak mungkin, kekuatannya terus meningkat. Dia harus dibunuh sekarang juga. Jika tidak, Klan Hu akan mengalami masalah. Ucap Patriark Klan Hu dengan wajah yang sangat dingin. Niat membunuhnya merembes keluar karena ia tidak akan pernah melepaskan jenius tingkat tinggi seperti Tang Yuha yang hanya akan membuat masalah untuknya di masa depan. Tang Su yang melihat itu dengan mata kabur pun ingin mencoba menghentikan putrinya tetapi ia tidak memiliki kekuatan sama sekali karena daya hidupnya juga hampir lenyap. Wush! Tang Yuha langsung menerjang ke arah musuh tetapi salah satu dari mereka yang memiliki kekuatan tingkat alam sage tahap pertama pun langsung mengayunkan tinjunya sekuat tenaga ke arah Tang Yuha. Yuha, teriak Jie Yan tetapi ia tidak bisa bereaksi sama sekali ketika Tang Yuha terkena pukulan yang sangat kuat. Bam! Tang Yuha yang menyerang pun langsung terpental dan Jie Yan langsung menangkapnya. Tang Yuha memuntahkan seteguk darah emas dari mulutnya. Air matanya tidak berhenti mengalir karena tahu bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Semangatnya tampak memudar karena ia tidak bisa membalas dendam atas apa yang terjadi. Kakak, tolong selamatkan ayah. Tang Yuha menangis keras dan memeluk Jie Yan dengan erat. Ia merasa sangat frustasi saat ini dan langsung ingat apa yang dikatakan oleh Jie Yan sepanjang waktu agar tidak memprovokasi siapapun, sangat menyesal karena sudah membuat spekulasi bahwa ini pasti dikarenakan insiden tentang tuan muda klan Hu. Melihat Tang Yuha yang menangis putus asa, tubuh Jie Yan menegang di tempat. Ia tidak tahu harus berkata apa ketika melihat ke arah Tang Su yang hampir kehilangan kesadarannya. Ia selalu menyalahkan dirinya sendiri saat ini. Pukul 9:06, Jie Yan, aku tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi, tetapi aku mohon, bawa Yuha pergi dari sini, berhati-hatilah terhadap Sekte Cahaya Suci, tolong, jaga, putriku, ucap Tang Su dengan suara putus-putus lalu menutup matanya karena daya hidupnya telah padam. Ayah! Teriak Tang Yuha sekeras mungkin ketika melihat ayahnya tewas tepat di depan matanya. Karena tidak mampu menanggung penderitaan itu, ia pun langsung pingsan di tempat. Melihat semua kejadian tersebut, jantung Jie Yan berdetak sangat cepat, langsung ingat tentang keluarga Tang yang sangat baik padanya. Walaupun ia tidak butuh perlindungan, mereka selalu melakukannya. Jie Yan ingat bagaimana Tang Yuha yang selalu berisik di sekitarnya. Ia sangat tahu bahwa Tang Yuha sangat menyayanginya setelah mereka bersama dalam waktu yang lama dan menganggap dirinya sebagai kakaknya sendiri, ingat dengan gadis kecil itu yang pasti akan memeluknya ketika ia tidur. Dimanapun ia, gadis kecil kesepian itu pasti muncul di sebelahnya. Ini semua salahku, seharusnya aku tidak ikut dengan mereka. Jie Yan meneteskan air matanya. Jika ia tidak ikut, bisa dipastikan bahwa Tang Yuha pasti tidak akan mau masuk ke Sekte Cahaya Suci. Jika ia tidak ikut dengan keluarga Tang, semua dari mereka tidak akan binasa. Patriark Klan Hu yang turun ke permukaan tanah pun menatap Jie Yan yang hanya diam yang membuatnya menyeringai. Kau pasti Jie Yan bukan? Dan gadis kecil itu adalah Tang Yuha. Bagaimana? Seperti inilah yang aku rasakan ketika melihat kedua putraku menghabiskan waktu yang lebih lama di kasur. Apa kalian merasakannya? Hahaha. Patriark Klan Hu tertawa lepas ketika melihat penderitaan Jie Yan dan Tang Yuha. Kalian akan membayarnya. Tidak ada ampun bagi kalian semua. Aku akan memburu setiap dari kalian, bahkan keturunan kalian. Jie Yan yang mendengar tawa bahagia Patriark Klan Hu pun sangat marah. Air mata darah menetes dari matanya saat ini karena amarah yang tidak lagi terbendung. Drurt! Getaran kuat pun terjadi di tempat tersebut ketika Ki perlahan merembes keluar dari tubuh Jie Yan. Apa yang terjadi? Bukankah dia dikatakan tidak bisa berkultivasi dari informasi yang beredar? Patriark Klan Hu mengerutkan keningnya. Ia merasa sedikit terancam saat ini, karena itu ia pun langsung menghilang dan muncul tepat di depan Jie Yan sambil mengayunkan tinjunya sekuat tenaga.
Jie Yan yang menatap itu pun langsung membalikkan badannya karena jika Tang Yuha terkena pukulan tersebut, bisa dipastikan bahwa gadis kecil itu akan berubah menjadi pasta daging. Bam! Jie Yan yang memuntahkan seteguk darah pun langsung terpental sangat jauh menabrak banyak pohon-pohon lalu menumbangkannya. Bom! Jie Yan pun menabrak permukaan tanah lalu ledakan besar terjadi. Patriark klan Hu yang menatap itu pun menyeringai karena ia merasa bahwa Jie Yan pasti akan tewas dan paling tidak terluka parah ketika menerima serangan sekuat tenaga darinya. Di kawah, Jie Yan perlahan bangkit. Ia memang merasakan sakit luar biasa tetapi mengabaikannya. Banyak hal yang terlintas di dalam pikirannya saat ini, terutama tentang kata-kata Tang Su yang merupakan kata-kata terakhir sebelum kematiannya. Mata Jie Yan yang dipenuhi oleh kesedihan pun langsung berubah dingin dalam sekejap. Tidak ada ampun bagi kalian semua. Aku akan memburu kalian semua ke ujung dunia ini. Jie Yan berteriak keras saat aura berwarna ungu meledak ke segala arah. Langit menjadi gelap dalam sekejap saat petir berwarna merah menyebar ke segala arah bersamaan dengan aura berwarna ungu. Dung! Di belakang Jie Yan, sebuah lingkaran tipis pun muncul. Di beberapa bagian lingkaran tipis tersebut, terlihat ada 5 lingkaran kecil yang menempel lalu memperlihatkan lambang tertentu. Cincin ruang yang selama ini tidak bisa digunakan oleh Jie Yan pun bergetar lalu sebuah pedang ungu keputihan muncul dari dalamnya. Pedang itu memiliki ornamen tertentu di antara bilah dan gagang pedang yang sama dengan lambang kecil yang ada di belakang punggung Jie Yan. Tap! Jie Yan menangkap pedang ungu keputihan tersebut dan di saat itu juga, satu sosok raksasa yang terbuat dari ki membentuk sosok wanita terlihat muncul. Sosok tersebut tampak seperti seorang wanita dan dia terlihat merangkul Jie Yan dengan senyum di wajahnya. Patriark klan Hu yang menatap itu pun bergetar keras karena ia dapat merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dari sosok wanita tersebut. Tidak hanya itu, saat ini ia telah dapat melacak kekuatan dari Jie Yan. Tidak mungkin, tingkat alam sage tahap kedua. Bersambung.